Migrasi Jakarta Utara. Maksudnya pengen dilancarin gitu kan. Suka ini Pak Haji dari apa medical tuh seringnya banyak yang gagal. Medical check up. Iya. Dari kebanyakan tuh Paru-paru. Iya. Oh. Gimana tuh solusinya supaya lolos medical, caranya gimana? Minum susu kambing. Udah. Suka saya saranin minum susu itu Beruang. Iya. Harusnya susu kambing. Ini beli aja di kantin. Kantin ada susu kambing. Jadi sebelum medical minum susu kambing. Nanti di ronsen hasilnya bagus. Kedua, sebelum di ronsen, kan pasti di ronsen nih. Dadanya digosok pakai cara dalamnya dia bekas pakai. Biar nanti hasil ronsennya bagus. Belum? Nanti dianya ngerti nggak Pak? Apa-apa katanya. Di itu dulu. Di apa nih? Dirayu pelan-pelan. Segitu aja buat syariat gitu ya. Pakai mic. Gimana? Buat syariat gitu ya. Iya. Biar hasilnya bagus gitu ya. Iya. Nah ini permasalahannya apa nih hari ini? Privat care dia permasalahannya apa hari ini? Pokoknya itu usaha saya ini, bisnis ini pengen dilancarin gitu. Yang terus kadang kan orangnya udah siap berangkat, keluarganya nggak boleh, kadang gitu Pak Haji. Oh sedekah subuh. Sedekah subuhnya nggak boleh bolong. Jadi mbaknya paksain setiap subuh harus sedekah minimal 100.000. Iya. Sedekah 100.000 ke sini, ke anak yatim. Transfer boleh, datang boleh, sedekah 100.000. Setiap hari sedekah subuh. Kadang saya setiap hari. Sedekahnya seminggu sekali 100.000. Oh jangan. Kalau alhamdulillah sih tiap malam Jumat suka kesini. Oh iya. Jadi malam Jumat aja gitu sedekahnya 100.000 gitu, karena 150 gitu aja. Gimana? Karena sedekah buat tolak bala. Oh iya. Jadi harus itu. Harus. Oh iya. Banyak punya suami gak? Punya. Anak ada gak? Ada. Di rumah jadi tinggal sama siapa aja? Sama anak sama suami. Anak berapa? Anak 2. Nah mbaknya kalau tidur sama anak-anak apa sama suami? Sama suami. Anak-anak pisah semua? Iya, anak kuliah 1. Yang 1 udah nikah. Udah nikah? Udah. Berarti di rumah? Berdua sama anak yang udah nikah, sama suami, bertiga. Nah. Sama mantu. Bisa gak mbaknya wajib tiap hari nenenin suami? Mau gak suami kalau ditawarin nenen? Mau aja, tapi saya gak mau. Kenapa mbaknya gak mau? Risi. Nah dulu waktu pengantin baru gimana dulu? Enggak kayaknya. Gak nenenin? Langsung dimasukin aja? Hah? Iya. Aduh. Itu momen yang enak loh. Jadi kalau bisa mbaknya nenenin. Jadi wanita yang nenenin pria setiap hari. Jadi wanita yang nenenin pria setiap hari. Saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar. Dianya emang suka itu. Soalnya yang ngerti RDAI itu sebenarnya suami. Iya. Jadi dia nggak kesini, saya yang suruh kesini. Oh iya. Nenenin. Nanti mbaknya uangnya nggak ngumpul dong, nggak banyak. Nah, kapan mbaknya terakhir ngemot alat kelamin suami? Gak pernah. Hah? Gak pernah. Jadi langsung dimasukin aja ke alat kelamin mbaknya. Aduh. Justru itu yang enak mbak. Udah. Di statusnya udah belum? Oh iya. Jadi harus mbak. Suami mau gak kira-kira kalau dimuat alat kelaminnya? Saya mau. Wow ya. Saya gak mau. Mbaknya gak mau. Ya udah pilihannya cuma itu. Apa mau latihan dulu sekarang? Ini ada dari kayu. Dari Bali ya Pak. Apa? Dari Bali biasanya. Iya dari Bali. Kok tahu? Soalnya saya ke Bali banyak kan gitu. Iya nih. Saya lagi pesen yang panjangnya semeter. Kuda. Iya kayak kuda. Kok tahu sering lihat kuda saya? Karena saya lagi
Oh iya iya iya. Ini lagi pesan saya yang semeter. Ini kalau ini kan sama kayak punya saya kan. Nah, saya lagi pesan semeter. Jadi mbaknya wajib nenenin. Nenenin suami wajib. 99 hari aja. Kalau gitu kan 99 hari juga. maksudnya nggak boleh bolong juga. Boleh, bolong boleh. Boleh nanti besok ulangi lagi gitu. Besok ulangi lagi. Besok ulangi lagi. Besok ulangi lagi gitu. Manjur. Jempol 2. Berarti tadi yang ngebel suaminya dong, ngebel saya. Pak Haji, nanti ajarin suami saya, istri saya dong. Nenen. Saya pikir siapa? Berarti suaminya ya. Sudah ya ntar saya ajarin, saya bilang gitu. Saya kan jarang jawab orang japri. Tadi saya jawab. Siapa dong tadi? Pak Haji, biar istri saya hajatnya cair 10 miliar tiap bulan. Bisa gak? Bisa. Caranya apa? Yaitu mesti nenenin suaminya tiap hari. Saya bilang gitu. Mau tidur sama bangun tidur. Nah diajarin dong suami istri saya gitu kata tadi. Oh ya ini dia orangnya kali. Katanya salam aja sama Pak Haji, saya belum bisa datang katanya gitu. Boleh. Ada lagi? Itu kan anak saya lagi. Mana mic-nya? Pakai mic-nya. Mic-nya. Anak saya kan lagi kuliah. Yang mana? Yang nomor? Yang nomor 2. Oh iya. Terus dia udah semester 6. Kuliah di mana? Di Unpam. Hah? Unpam. Universitas Pamulang. Iya. Maksudnya katanya kan kata dia kalau udah semester 7 katanya udah bisa lulus ya katanya. Skripsi. Ya, terus pengen seperti itu gitu, gimana caranya? Pengen? Cepat skripsi yang sini gitu. Oh disuwuk, remes alat kelamin ibu taruh di mukanya dia. Wisuda tahun ini. Wisuda tahun ini remes alat kelamin ibu taruh di mukanya anak. Lulu wisuda tahun ini, wisuda tahun ini. 2, kalau dia mau ke kampus di depan pintu dilangkahin. Itu cara ngelangkahinnya gimana sih? Cara menghitungnya katanya. 9 kali. Jadi anaknya suruh tidur celentang di pintu di dalam. Ya. Ibu nggak pakai celana dalam, ibu nggak pakai BH, ibu pakai daster diangkat dilangkahin. Oh iya. Lulus tahun ini, wisuda tahun ini, wisuda tahun ini, wisuda tahun ini. Pakai pembukanya Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDI Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, anak saya wisuda tahun ini, anak saya wisuda tahun ini. Udah di wisuda. Oh, amin, amin. Bisa? Bisa. Ada lagi? Sebenarnya pertanyaan sih banyak tapi bingung. Oh itu apa? Suami saya kan kerja kadang ada, kadang enggak gitu. Nah nanti kalau dinenenin setiap hari dia ada kerjaan. Tiap hari ada penghasilan. Dia kan kerja di bangunan. Jadi kadang-kadang dari pendorongnya tuh seminggu ada, seminggu enggak. Nanti enggak kalau ibu dinenenin sama ibu. Mut. Enggak pernah putus, rezeki ada terus. Tiap hari bawa pulang duit. Praktekin dulu. Nanti ibu privat lagi, kayak begini lagi. Pak Haji alhamdulillah ada aja rezekinya, ada aja duitnya. Nah tuh tingkatin lagi ya Bu. 99 hari yang kedua. Nah, tingkatin lagi ya Bu. 99 hari yang ketiga. Akhirnya ibu setak selama setahun. Alhamdulillah. Gak pernah putus. Saldonya 10 miliar. Tapi saya kemarin kan sekarang dia lagi ujian ya di semester. Saya langkahin di pintu kamar tidur. Boleh. Yang penting ibu ngelangkahin gak boleh pakai celana dalam sama gak boleh pakai BH. Mari pakai BH. Oh gak boleh, copot dulu BH-nya. Nah nanti dilangkahin. Ibu pakai daster. Disuwuk juga. Disuwuk dulu baru dilangkahin. Iya, manjur jempol 2. Ilmu bahasa Jawa. Lulus tahun ini gitu ya. Jangan bilang lulus, wisuda. Oh iya. Takutnya lulus tahun ini wisudanya tahun depan. Oh gitu. Tapi kalau kita bilang wisuda tahun ini, pasti lulus tahun ini. Jadi kita ambilnya ujung, ya betul. Wisuda tahun ini pasti lulus tahun ini. Ya. Tapi kalau lulus tahun ini belum tentu wisuda tahun ini. Bisa mundur. Adik kelas dulu. Dikumpulin dulu mana yang mau di wisuda banyak gak?
Nunggu banyak dulu baru wisuda. Iya. Jangan dong. Heeh. Wisuda tahun ini. Wisuda tahun ini. Nanti pasti lulusnya tahun ini. Ya, kata anak saya juga gitu, benar kata Pak Haji, katanya kita meskipun udah beres sekarang katanya semester 7 saat semester 8 wisudanya nanti Tahun 2027. Karena kan dia ngumpulin dulu. Iya, betul. Karena kan dia nyewa gedung. Iya. Kan misalkan sekali wisuda 500 orang. Ini yang lulus baru ada 200. Nyari yang 300 dulu bisa setahun. Nah jangan. Wisuda tahun ini. Bisa? Ada lagi? Oke. Man, masukin Man. Ada uang bibit nggak Pak? Hah? Ada uang bibitnya? Nggak usah. Emang buat apa uang bibit? Enggak, itu gunanya buat apa uang bibit saya nanya? Uang bibit itu untuk koleksi aja. Nggak usah. Yang penting Manggil uang bibit. enggak, yang penting ibu nenenin aja, nenenin suami yang lebih manjur nenenin daripada pakai uang bibit. Nenenin aja, nenenin. Nenenin wow luar biasa. Ibu sehat, ibu kuat, rezekinya banyak dan nenennya ibu nggak turun, selalu naik ke atas. Jadi bisa manggil duit, sini, ayo sini, sini. Tapi kalau turun anjlok. Begini ya? Apa begini? Oh turun. Oh iya. Jadi nggak bisa gini-gini ya? Oke? Terus itu Pak, yang apa? Yang kita Tarik bangkunya dulu nih. harus ngejalanin yang 10 itu. Apa harus semuanya? Jangan sampai kelewat juga. Iya, bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong, sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong, sholat taubat nggak boleh bolong. Terakhir itu sifat 18 nggak boleh dilanggar. Maksudnya itu harus tiap hari juga. Harus tiap hari. Kirain salah satu itu. Boleh, mau pilih boleh, Oh, boleh. boleh. Ya nggak mesti semua itu juga yang Harusnya, harusnya semua. iya. Terus paling minimal berapa? Minimalnya berapa? Berapa minimalnya? Semuanya dong, Semua. semuanya. Bisa? Bisa. Praktekin ya. Oke? Sip, terkabul. Ya. Ya. Ya, boleh. Yo. Ibu mau ikut lagi boleh dengerin tamu-tamu. Ya. Bapak mic-nya pegang. Duduk. Yuk, yang mau nanya siapa? Nanya langsung. Ibu sama bapak boleh. Assalamualaikum Pak, Ya. saya dari Jepara Pak. Jepara. Iya. Ya. Presentasi Jepara ke- terkenal sate kebo. Nggih Pak. Nggih, Nggih, sate kebo. nggih. Kula mriki nggih silaturahmi. Nggih. Pindah. Pun silaturahmi kali kebo kula. Ampun, nggih. Kapan? Mau siang Pak. Wow siang. Nggih. Boten diambung kebo kula. Ampun Pak. Pun diambung. Nggih. Bapak tahu gak diambung, Bapak Ibu? Cipika-cipiki sama kebo saya. Bengkalenipun nggih. Kedahipun utangnya lunas Pak. Boleh. Nggih. Utang pasti lunas Pak. Yang penting Bapak ijab sama Allah nanti diamin sama anak yatim ya. Amin. Utang pasti lunas. Iya. Utang pasti lunas. Tidak ada tamu RDAY yang hajatnya tidak terkabul. Jadi utang Amin. pasti lunas. Yang penting Bapak yakin aja Alhamdulillah. pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Setiap hari. Amin. Tapi diawali dengan baca Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. 999 kali sehari 27 kali. Ya Pak. Sehari. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. 999 kali sehari 27 kali. Pasti lunas. Gitu. Nggih, Pak. Ada lagi? Ampun Pak. Nggih. Cukup? Nggih, Pak. Oke. Yuk, Ibu. Ada yang mau nanya enggak? Enggak.
Ya Bapak lagi, ayo gantian. Ada nggak yang mau nanya? Bapak nggak ada yang mau nanya? Oke, tak terangin ya. Saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini praktekin ilmunya RDAY. Yang 10. Bangun jam 00 wajib. Senyum 41 kali wajib. Mandi pakai pandan 9 lembar wajib. Sholat tahajud wajib. Baca Al-Quran 12 juz wajib. Walaupun belum nyampe, bertahap. Sedekah subuh wajib. Dari habis asar sampai jam 00 wajib. Sedekah Jumat barokah potong sapi 1 juta wajib. Sholat taubat wajib. Sholat ba'diyah qobliyah wajib. Sifat 18 nggak boleh ada. Nah, dari yang 10 saya mau Bapak dan Ibu praktekin di bulan Januari. Saya mau Februari harus cair 10 miliar. Dan kemarin Mbak Rati bilang, Pak Haji, tolong dong umumin ke tamu-tamu RDAY yang hajatnya udah ada yang terkabul di bulan Desember. Dan hari ulang tahunnya dia, saya mau kasih HP terbaru. iPhone 17 Pro 2 tera seharga 44 juta. Dan yang ulang tahun di bulan Januari, saya mau kasih juga handphone 17 Pro Max 2 tera. Harganya 44 juta. Dan bonusnya saya mau berangkatin umroh gratis. Suami istri sama anak-anaknya. Kalau anak ketiga, tiga-tiganya saya mau berangkatin. Nah, coba Bapak praktekin ilmu RDAY. Ibu praktekin. Kan saya nggak ulang tahun bulan Desember. Nggak apa-apa. Yang penting udah dijalanin, udah ada yang terkabul. Atau di Januari, nggak apa-apa. Saya nggak ulang tahun di bulan Januari. Tapi kalau ulang tahun di bulan Januari, misalkan saya ulang tahun tanggal 8 pagi. Januari, saya ulang tahun tanggal 9 Januari pagi. Langsung saya beliin HP. Kebetulan duitnya udah dititipin sama Mbak Rati ke saya. 1 miliar buat hadiah. Gitu, sama buat umroh gratis. Itu. Bisa? Nah, Bapak juga begitu. Sulitnya apa Pak? Kalau boleh tahu dari 10. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh, sedekah Jumat, sholat ba'diyah qobliyah, sholat taubat, sifat 18 gak boleh dilanggar. Yang sulit yang mana? Bapak sama Ibu. Nah. Bisa gak sebulan dihilangin? Biar nanti Februari sama Mbak Rati berangkat bareng umroh gratis. Tanggal 19 Februari ya. Jadi kita mau berangkat umroh tanggal 19 Februari. Anak yatim semua mau berangkat umroh. Saya mau Bapak dan Ibu jadi pendampingnya. Tanggal 19 Februari kita mau berangkat umroh. Anak yatim. Kita ini YouTube, tim YouTube, MC YouTube, kameramen, semua berangkat dan sekeluarga. Kalau anaknya tiga diberangkatin. Nah, Bapak dan Ibu kalau bisa jadi pendampingnya. Karena kita kekurangan orang. Karena yang diberangkati anak yatim masih kecil-kecil. Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Enggak ada yang gede. Yang gede besok. Berikutnya ya berbarengan dengan yang cair 30 triliun yang mau berangkatin 110 anak. Nah maksud saya Bapak dan Ibu bisa gak tuh sebulan Januari ngilangin sifat dampingin, tapi lu ikut sayembara dulu dong. Sifat 18 jangan dilanggar. Lu mah maunya hadiahnya aja. Iya kayak grup linglung. Nih pada saya mau keluar ini grup linglung. Mau minta hadiahnya doang. Pak Haji bisa gak DP-nya dulu? DP. Ikut dulu dong lomba. Emang ada orang ngambil hadiah dulu? Lomba dulu kan? Lomba dulu. Itu tadi sifat 18 gak boleh ada. Selama sebulan aja ngilangin sifat 18. Ini enggak. Sifat 18-nya masih ada.
Tapi dia pengen dapat hadiah 1 miliar. DP dulu Pak Haji, nanti saya baru ikut. Iya, saudara bukan, teman bukan. Ngapain lu ikut RDA? Keluar aja udah. Iya Bu. Ini Bu, saking saya bersyukurnya Bu, rombongan Jawa Timur, rombongan Jawa Tengah, rombongan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Semarang, Magelang. Dia udah meraktekin ilmu RDA, saya kasih hadiah Bu. Berangkat dari Hotel Borobudur Jogja, saya sediain bus, 10 bus jalur utara, 10 bus jalur selatan. Privat di sini gratis. Saya siapin busnya tuh Bu. Tinggal berangkat aja. Besok tanggal 8 ya. Tanggal 8. Jam 8 malam berangkat dari Jogja. 10 bus jalur utara, 10 bus jalur selatan. Saya besok mau lihat yang mana terkabul, saya mau kasih hadiah HP juga. Nah, Bapak dan Ibu harus. Saya kan bikin sayembara, saya mau berangkatin haji gratis. Yang dapat orang Boyolali, Jawa Tengah. Namanya Bu Isro. Iya, Bu Isro. Guru SMP. Guru SMP dari Boyolali, Bu Isro. Pegawai negeri. Dapat hadiah dari saya haji gratis 2026. Saya berangkatin sama suaminya. Sama suaminya ya. Saya masih kurang 90 orang lagi. 99 orang lagi. Coba Bapak dan Ibu kepilih. Iya dong. Apa sulitnya Bu? Sifat 18. Susah gak sih ngilangin sifat 18? Yang susah mana coba? Nah sekarang gede komen apa gede hajat? Apa? Keceplosan. Makanya mulutnya diplester. Sekarang mau mulut atas diplester atau mulut bawah diplester? Diplester Bu. Ini contoh ya. Alan ntar gue yang lesterin. Udah itu tugas gue. Jangan cari orang lain. Gue aja. Gue hobinya melester. Bu, Pak maaf ya. Maryam keponakannya Nabi Zakaria itu dia duduk di singgasana di sajadah. Dia tawadu sama Allah, tidak ngomong sama siapa-siapa, hanya ke Allah aja. Hah? Khusyuk. Iya tawadu di mi'rajnya, di sajadahnya namanya Maryam. Semua hajatnya Maryam terkabul. Akhirnya Nabi Zakaria ke pamannya nanya, itu semua yang menuhi kebutuhan kamu, buah-buahan, makan semua siapa? Kata Maryam, Allah. Sementara Nabi Zakarianya belum punya anak. Istrinya divonis mandul. Saya pasti bisa dong. Kata Maryam, bisa. Diplester aja mulut lo kalau mau. Karena dia kan suka komen kan. Akhirnya sama Allah ditutup mulutnya Nabi Zakaria selama 3 periode. 3 periode itu sekitar 99 hari. Alhamdulillah hajatnya terkabul. Istrinya yang tadi divonis mandul jadi bunting. Lahirnya Nabi Yahya. Nah coba Bapak dan Ibu diplester. Ibu diplester, Bapak diplester pakai BH-nya Ibu. Bohong Ibu Bapak mau ngomong. Bohong Bapak mau keluar dari kamar. Malu gak? Kan mulutnya diplester pakai BH-nya Ibu. Malu gak keluar dari rumah? Kok malu? Nah pakai BH. Karena kalau pakai plakban lo masih gak malu. Boro-boro ke meja makan lo pasti malu dong. Nah ibu di apa? Mana mic-nya? Saya nggak dengar. Mic-nya mana? Nggak dengar saya. Pakai mic. Saya pernah kesini dulu ya. Telat. Ibu namanya siapa? Tia, Ibu Tia. Tinggal di mana? Bandung. Bandung. Ya. Terus gimana? Karena saya kesini bawa travel blow on. Ya. Telat ketemu Bapak, cuman salaman doang kan waktu itu. Tapi sama Bapak dikasih centong. Saya cuman bilang, Pak anak saya gini-gini. Udah colekan aja ini. Nah saya kerjain semua, saya pelajari ilmu Bapak. Semua terkabul Pak. Wow tepuk tangan dong. Asli semua terkabul. Anak saya sakit dari 2011.
sampai detik ini masih ada sedikit gitu ya. Sakit apa? Sakitnya Masya Allah Pak, semua orang nggak ada yang bisa ngobatin. Ya namanya apa Muntah penyakitnya? darah kalau ngobatin ini. Sakitnya apa namanya kata dokter, sakitnya apa? Sakitnya kata dokter emang nggak ada penyakit, udah ke rumah sakit jiwa, udah kemana-mana, ngamuk terus, segala hancur. Saya kata orang kampung ya, saya orang paling kaya, sampai habis harta saya Pak buat ngobatin ini anak. Saya di Ustadz Danu di Tepet Jakarta Selatan bayar 15 juta. Ustadz Danu. Ustadz Danu 15 juta. Ya. Oh, tamu saya 50 juta. Dulu ya. Nah, terus saya masuk ke Roygosi, masuk di Antv, episode 138. Saya di syuting. Tetap malah ngamuk, malah jadi kacau gitu teh. Ustadz Danu juga nggak sanggup. Terus saya ke Ujang Bustomi. Ujang Bustomi. Bayar berapa tuh kalau Ujang Bustomi? Nggak ada hasilnya juga. Bayar berapa? Nggak bayar. Apa namanya? Seikhlasnya. Tapi bolak-balik terus. Terus saya ke Gus Samsudin. Gus Samsudin nggak sanggup. Gus Samsudin yang gondrong? Ya. Sekali ngambil 17 juta. Terus rumah katanya dari jarak jauh 25 juta. Dari badan. Terus saya dibikin 3 bulan. Nah, dia nggak sanggup. Saya dilempar ke Guruna. Namanya deketin mic-nya. Saya Barnawi. Di gunung apa? Kaki gunung. Wah, ini sampai di kerangkeng, Pak. Di kerangkeng nggak dipakai sama nggak apa, tidurnya kayak orang gila, Pak. Sampai busuk kakinya. Saya tak ambil di sana, padahal saya bayar setiap bulan kan. Berapa? 1,5 juta. Nah, tapi tetap bukan bayar itu aja. Jadi pokoknya mah saya terus muter-muter lah sampai kemana-mana itu saya. Tunggu dulu dari awal ya. Dari awal umur berapa dia sakit? Lagi kerja dia dari 2011 itu. 2011 dia umur berapa? Umur Kira-kira 20 berapa ya? 20 lebih lah. Sekarang umurnya berapa sayang? Sekarang 34. 34. Ya. Ini saya tanganin sendiri, Pak. Dari lahir sampai umur 24 normal. Normal, lagi kerja ini. Lagi kerja. Tahu-tahu pulang pengen bunuh diri. Pas pulang mau bunuh diri. Ya. Semuanya satu keluarga malah pengen bunuh diri semua. Sekeluarga mau bunuh diri. Kejadian anak saya yang cewek, potong urat nadi 6, potong semua ini. Muncrat-muncrat darah banjir dirat. Masya Allah Pak. Saya ngeri Pak pokoknya. Udah gitu ya. 4 rumah sakit saya bawa ke rumah sakit, nggak ada yang sanggup rumah sakit itu. Kebetulan ya mungkin pertolongan Allah ya. Ada di rumah sakit Bungsu lagi praktek orang Jepang sanggup. Bungsu itu apa? Rumah sakit Bungsu. Rumah sakitnya Bungsu. Iya. Di Bandung ada kan rumah sakit Bungsu, rumah sakit Kristen. Oh iya. Nah, udah gitu di situ saya dipanggil Pak, kirain kejadian jam 5 subuh. Sampai jam 7 malam, kirain nggak sanggup lagi saya dipanggil. Ternyata apa? Bu, Ibu sanggup nggak? Ini biayanya. Ini operasi besar. Lah kebetulan waktu itu kan saya masih banyak uang ya. Wow, benar. Tepuk tangan dong. Kata orang sana saya kan orang paling kaya dulu. Iya, Nah, udah alat kelaminnya saya pede aja, pulen saya ya. bilang, Pak dokter, saya minta waktu 24 jam. Saya sanggup. Tulis telepon. Terus langsung operasi. Dioperasi sama orang Jepang. Anak saya nyekek leher habis dioperasi. Masya Allah Pak. Nah kejadian itu ya. Terus jam 11 malam beres operasi. Sukses. Dioperasi sama orang Jepang itu beres. Saya udah taken. Saya minta waktu 24 jam besok saya. Karena ngambil uang kan nggak bisa malam-malam lah. Udah nutup. Tuh. Udah gitu Pak. Alhamdulillah ya ada mendingnya gitu dibawa ke rumah. Tapi tetep Pak, terus anak saya nikah, wah ribut sama suami, pokoknya mah kacau Pak, terus Pak. Sejak ketemu saya datang ke Bapak waktu itu, walaupun cuma ketemu salaman doang dikasih centong 2 itu, saya pelajari terus Ketemunya Pak. sama saya di atas? Ya. Pas ada fotonya nih. Pencerahan di atas? Saya minta foto langsung ke Bapak. Yang pencerahan di atas? Ya. Oh iya. Waktu itu, cuman ketemu sebentar Pak sama Bapak cuma salamin doang, ketar kabel, udah pulang lagi sama travel blow on, karena ini gelut. Travel blow on dicekek sama dia. Oh iya. Dicekek, digelutin. Oh iya. Ngamuk Pak. Nah udah gitu saya nekat Pak. Saya pelajari mandi malam terus pakai daun panas sampai sekarang juga saya bawa. Nah mandi malam saya sampai aduh Pak. Saya panas dingin. Tapi tetap saya nekat. Kepala saya sampai muter Pak. Tetap saya nekat.
Nah, udah gitu, pokoknya nama satu keluarga sakit semua Pak. Udah gitu ada perubahan-perubahan, terus dia ngamuk ke saya. Katanya apa musuh. Kamu ngotorin saya gitu. Dia musuh, dia berarti ngajak berantem. Tapi saya berani tetap, saya lawan. Jadi ibu ngobatin anaknya ini apa obatnya kalau boleh tahu? Saya pelajari ilmu bapak yang tiap bangun tidur, belum pipis, belum apa saya cebok. Yang dicebok apa? Memek saya. Oke. Nah, udah tak cebokin, itu yang buat pergi masak nasi kata bapak kan. Iya. Nah, terus saya cebok lagi buat mandi dia. Iya. Itu belum pipis, baru saya pipis. Iya. Nah, gitu. Terus segitu, saya bikin air kobokan teh. Iya. Yang enaknya itu, colekin, saya kobokin. Yang dicolek apanya? Ya itunya, yang enak-enak itu. Gitu. Oh iya. Nah, colekin setiap, belum pernah Yang nyolek berhenti. siapa? Yang nyolek siapa? Saya Kenapa kobokin ibu nggak airnya. manggil saya? Udah gitu Pak ya, dengerin. Udah gitu, saya belum pernah berhenti Pak. Saya jalani ilmu bak terus. Ini minumnya air itu tapi dia nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Minumnya apa? Air gitu, tapi dia nggak tahu. Oh iya. Terus saya masak pakai itu, bapaknya juga nggak tahu, anak saya yang lain juga nggak tahu. Kalau Iya. tahu pernah muntah, mudenan. Iya nah. Sampai sekarang masih makan pakai nasi. Tapi kan nggak ada rumput lautnya yang rontok kan? Nggak tahu, bodo amat. Pokoknya anu penting sembuh. Anak saya Iya. alhamdulillah nih. Iya. Ini alhamdulillah sekarang udah punya rasa malu, nggak berani ngamuk. Saya suruh ngamuk lagi nih nggak mau. Udah Iya. punya rasa malu, Iya. udah punya tahu dosa, Iya. udah tahu yang salah. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Tuh, udah bisa senyum Pak, Iya. udah bisa senyum. Senyum. Tadi saya tanya, gimana? Dia udah nangis. Iya. Seumur sejak sakit belum pernah nangis. Tadi nangis. Kenapa nangis? Enggak mah. Ibu maaf. tahu gak kalau dia sembuh ciri-cirinya? Kalau Ya itu nangis. Oh nangis. Suruh nangis gak pernah bisa. Kalau di RDA bukan. Jadi gini Bu, Pak. Kalau sakit kayak gini, ciri-cirinya dia sembuh tuh dia bersin. Asim, itu langsung sembuh. Ini bukan bersin lagi Pak. Udah bersin belum? Waktu itu udah. Udah muntah. bersin? Udah. Oh udah bersin sembuh. Bersih, kentut, muntah, ini udah kelihatan. Oh iya. Jadi kalau anaknya udah Asim, itu udah sembuh. Udah sering. Oh iya. Di rumah juga. Saya belum pernah berhenti. Terus saya kalau tidur ini, pokoknya macam cuci yang dipakai yang 9 hari kata bapak jangan dicuci. Iya. Nah, saya tempelin dengan kepalanya. Dia sampai, Iya. bodoh amat, muntah. Iya iya. Pasti dia, tapi dia nggak Terus tahu. senyum ya. Kalau itu bau memek mama. Ya. Nggak tahu. Alham. Lucu lagi Pak, suami saya jam 12 malam kayak mau meninggal. Apa? Udah kelor, nggak sakit nggak apa. Kelorok udah ngorok gitu pakai batu. Bapak kenapa? Kenapa nggak langsung dibunuh? Tumpakan sama saya kata bapak kan harus tumpakan. Oh iya. Nah, Ditumpakin. Ya. Coba Beri diterjemahin tuh colekin. ditumpakin Muntah, apa? Ini kan kebetulan orang-orang Papua nih nggak ngerti ya. Ditumpakin tuh gitu. diapain? Terus ini Ditumpakin tuh dicolekin. diapain? Ditumpakin. Ya dicolekin ininya pakai itu, saya gituin. Pakai apa? Pakai ini colekin karena. Ya colekan caranya gitu. apa? Bagian itunya, yang enaknya. Tapi dia kan nggak tahu, soalnya dia kan lagi engap kenapa Pak? Oh saya bingung, udah cari cara, ini alat ini kan senjata, saya bilang udah aja, saya raupkan kena mata, muntah lagi, pakai ember. Iya. Pak, terakhir kali Pak, kayak lem Wow. keluarnya, ya itu. Yang mau Lem saya. ditempelin ke lem, keluar lem. Kena ini ember Pak, teplok keluar, asli Pak, aduh saya sering komen kan di itu Bapak. Ya, ayo Mbak Ilmu masuk. paling kayak gini, ilmu Bapak paling kayak gini. Ilmu saya. Soalnya seluruh dunia saya udah muter, nggak ada hasilnya. Jadi ibu udah berobat kemana aja? Satu kemana? Wah, Ulangi Ustaz lagi, itu, ibu. Roy Kiyoshi, sampai saya masuk YouTube episode 138. Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi Oh, di Antv. Antv. Ustadz Ujang Bustomi, Blitar. Roy Kiyoshi bayar berapa Bu? Saya sampai nyewa rumah di Bekasi. Wah, habis banyak. Sampai nyewa rumah saya di Bekasi. Ke Karena Ustadz apa? Danu. Kan syuting terus tiap hari. Ustadz Danu. Ustadz Danu pernah banyak banget. Dukun-dukunnya ecek-ecek seluruh ini. Wah, muntah darah pada mati Pak. Dukunnya Asli muntah darah. takut. Asli. Iya. Sampai saya gini, yang terakhir kali kemarin, saya punya motor satu-satunya Pak. Sampai saya bilang gini, tuntasin anak saya, motor tinggal satu-satunya saya kasihin.
Dia nolak, malah saya diusir pulang, Pak. Yang nanganin itu sakit. Istrinya sakit, anaknya sakit, cucunya sakit. Coba, parah, Pak. Jadi ibu udah berobat kemana aja? Coba ingat. Satu kemana? Allah banyak banget. Roy Koishi. Nggak bisa dihitung, Pak. Ya, contoh. Iya, Yunani pernah. Siapa? Yunani 2 kali. Iya satu siapa? Roy Koishi. Siapa? Roy Kiyoshi. Pernah yang terkenal itu. Namanya siapa? Roy Kiyoshi. Satu. Yang kedua? Ujang Bustomi. Yang ketiga? Terkenal aja ya. Ustadz Danu. Yang keempat? Gus Samsudin. Yang kelima? Barnawi. Keenam? Ustadz Adam Amrullah yang di STTP. 7? Lah banyak banget kalau yang di kampung-kampung kayak gitu mah udah. Gak ada yang manjur? Gak ada. Oke. Gak ada. Malah bikin kacau. Bikin kacau. Roy Kiyoshi malah langsung berantem yang itunya. Ngelihat saya takut. Oh. Asli, Pak. Masya Allah. Berarti memang saya manjur banget, Pak. Alat kelamin ibu? Ya. Boleh gak bapak-bapak yang Nggak hadir di sini boleh. minjem? Ih, Pak, dengerin. Tetangga saya yang sakit taubatin sama saya sembuh juga loh. Wow. Mau lihat. Ada yang lambung ya. Mau penyakit lambung, lihat. Pak. Mau lihat. Pulang dari Bentuknya rumah kayak sakit gimana? digotong-gotong, udah ke rumah sakit tetap obatnya udah habis nggak sembuh. Ya. Saya datang. Bu, kata dokter apa? Lambung udah kronis, ginjalnya bocor. Mau ditolongin sama saya? Saya bilang gitu. Saya ngulurin tangan karena pede. Iya. Tetangga lagi, jabanin kiai. Saya bilang gitu. Iya. Ah, jangan gitulah. Mama jangan sok berani. Bukan sok berani. Kita kan harus nolong. Ya. Sama tetangga. Saya nggak butuh mengharap dibalesin apa-apa. Anu penting Bapak sembuh karena Bapak tukang ngurus ngajar ngaji kiai kan. Kiai Pak Ayi namanya. Tak kasih beluluk kan dia lambung. Beluluk 3 biji, tak godok. Terus tak anjat saya tak gituin. Tak anterin. Sembuh Pak. Sampai sekarang sembuh. Iya. Nah, dia udah pulang dari rumah sakit padahal nggak sembuh. Sekarang sembuh Pak. Iya. Bukan 1-2 orang. Terus saya nolongin lagi. Glosir ya. Satu keluarga itu. Jadi ibu ngobatin anak ini udah habis berapa bandanya kalau boleh tahu? Rumah saya 5 habis. Rumah 5. Habis. Apalagi Tanah 2 tempat habis. selain rumah 5 apa lagi? Tanah 2 tempat habis. Tanah 2 Kendaraan tempat. Semuanya 8 habis. Apa? Mobil, motor pokoknya habis. Berapa? 8. 8. Saya sampai sekarang karena rumahnya habis, tanah habis segala macam haji, udah nggak punya apa-apa banget Pak. Saya untungnya anak-anak saya yang bungsu itu, alhamdulillah dia punya rezeki. Saya dibeliin rumah kecil Pak sekarang. Lah, sekarang saya kesini Pak, mau minta tolong bisa ke Bapak. Tetangga saya Pak mau dibangun rumah tetangga saya. Kalau itu dibangun, saya nggak punya halaman Pak. Cuma 1 meter jabani susukan. Maka saya datang ke sini saya mau minta air itu Pak. Air apa? Air itu. Air apa? Air itulah kemarin di YouTube saya nonton di TikTok. Ya air itu. apa? Air itu Pak. Saya datang ke sini saya mau minta air itu sampai nangis-nangis saya sakit. Air apa? Kata Bapak teh dikasih air itu. Ya air apa? Apa lagi itu? Air asinan. Ya, itulah. Air asinan. Itu, Bang, saya minta air asinan sampai saya sedih Pak kalau Kenapa sedih? sedihnya itu kalau rumah itu, kalau tanah itu dibangun saya nggak bisa lewat Pak. Oke. Halaman saya nggak ada. Oh iya. Saya sedih Pak kalau nggak kepipilik itu tanah. Iya. Ya anak saya udah sembuh tanah itu kepipilik saya bunga banget Boleh. Pak. Saya butuh itu. Air asinan ya. Ntar saya kasih ya. Beres. Saya minta Pak. Boleh. Mata saya dari rumah ke Bapak teh berdoa terus saya sampai malam mandi lagi sama air itu. Ya. Saya sampai bawa Manjur Bu, air asinan kita manjur. Ya, saya kepipilik itu. Buat apa aja hajat manjur. Banyak kok tamu-tamu, tenang. Ntar ibu saya bikinin deh. Beres. Beres. Saya sampai ke bapaknya saya berdoa terus karena saya nggak punya uang buat privat Pak. Iya. Saya kesini. Ini kan gratis. Bayar gak? Enggak. Gratis Bu, tenang aja. Ucapan adalah. Doa, amin. Jadi coba ulangi lagi. Ibu ngobatin anak. Berapa tempat sekali lagi? Lah nggak bisa dihitung Pak. Ya Banyak coba Pak. dulu. 1. Itu Pak yang terkenal aja. Iya yang terkenal aja. 1. Ujang Bustomi ya. 2. Deketin mic-nya. Deketin mic-nya. 1. Ujang Bustomi. 1. Ya. Siapa? Roy Kiyoshi. 1 siapa? Ujang Bustomi. 2. Roy Kiyoshi. 3. Ustadz Adam Amrullah. 4. Ustadz Danu. 5. Gus Samsudin. 6. Syekh Barnawi. 7.
ada Ustadz yang gondrong itu orang Jawa Timur tuh. Iya. Gondrong. Dia, nah, Singo-Singo, Iya. Abah Singo. Iya. Abah Singo terkenal juga itu. Iya. Tapi dia pakai hodam. Oh Jadi iya. kalau pakai hodam lah berantem sama ini. Iya. Gitu. Kalau ke RDAY ibu berobat, pernah gak saya nyentuh anaknya ibu megang? Ya, waktu Saya salaman nih. doang. Waktu salaman doang. Saya Waktu salaman doang. salaman sama siapa? Sama Ferry pernah. Ya itu waktu saya kesini sama Travel Blow On, kan saya datang ke sini jam 12 malam udah gini kayak gini. Oh, udah mau pulang. Oh, Saya iya. ketemu Bapak juga sebentar jadi pulang lagi. Iya. Karena apa? Saya travel bolak-balik. Kalau ditinggal sama Travel Blow On saya jalan kaki, udah dibayar. Iya. Jadi Tapi ibu praktekin ilmu RDAY di rumah ya? ya, Dengan ibu semuanya saya jalan. colek alat kelamin ibu, cebok alat kelamin ibu, Iya. diminumin buat Iya. masak nasi. Buat mandi. Alhamdulillah sekarang perubahannya drastis ya. Drastis. Oke, siap. Drastis. Tuntas pokoknya. Sedikit lagi lah sekarang udah normal gitu, dikit lagi. Udah normal. Ya, udah. Katanya tinggal kepengen apa namanya? Naik bis juga santai. Apa? Nyantai, normal gitu. Oh, Ya iya. ditanya nih imbalan gitu. Oh, Waktu iya. itu kan boro-boro. Travel Blow On dicekek, Travel Blow On digelutin di jalan. Oh iya. Datang sini ngamuk kan? Iya. Iya waktu itu, sekarang alhamdulillah. Tadi naik bus bertiga. Bertiga. Sama? Sama orang Salengka itu. Hah? Orang Salengka ibu siapa itu? Kenal di Uni, di grup. Oh jadi ini Saya janjian. Saya ajak gini ya. Mau ke RDAY. Mm. Oh iya. Suami Nah ibu saya- di grup apa ibu? Ibu di grup apa? di grup RDA ya ada. Grup RDAY apa? Apa sih ya atau ada. Terus kan Bapak juga suka tahu komen saya suka komen. Bapak suka langsung di bawahnya komen, langsung brebet gitu. Itu saya sering komen kan. Saya ilmu RDA paling jitu saya bilang, gitu sayang gitu. Ilmu RDA paling top saya bilang, itu yang suka komen gitu saya. Oh iya. Tapi kan di situ saya namanya bukan nama saya, Ferry Nugraha, Oh iya. nama anak gitu. Oke. Sip. Bapak apa hajatnya? Yuk. Kalau nggak ada saya tutup. Saya mau balik ke Jakarta. Nggak ada. Ibu apa hajatnya? Lo sayang bos. Udah datang-datang nggak banyak nanya bos. Kalau privat 10 juta tahu bos. 20 juta. Yuk ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Bu Eti dari Cirebon. Bu. Eti Sohaiti dari Cirebon. Ya. Pertanyaannya apa? Saya tuh rumah saya tuh kan dijaminkan di bank ya, di bank BJB. Di bank BJB itu cuman udah berapa tahun ya bilangnya sih nyuruhnya mah cepet dibayarin gitu ya. Cuma saya tuh punya utang juga sama perorangan. Kalau ini tuh saya pengennya jangan sampai rumah itu disita atau terlelang atau dijual ke orang lain gitu. Nggak apa-apa Bu. Nanti ibu kalau utangnya belum waktunya lunas nggak bisa lunas. Itu ya cuman rumah jangan sampai dimiliki orang lain gitu. Nggak akan. Tenang aja nggak akan. Jadi utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Kayak orang bunting baru 2 bulan pengen lahiran bisa nggak? Nggak bisa. Jadi nunggu 9 bulan baru lahiran. Sekarang belum waktunya sholat subuh. Ibu mau sholat subuh. Allahu Akbar. Kira-kira diterima gak sholat subuhnya? Nggak diterima. Nggak akan diterima. Tenang aja. Nanti Di ibu. rumah itu aman gitu ya. Apa? Aman nggak bakal. Ya ibu kalau mau. Ibu cebok alat kelamin ibu. Ya, Ibu cebok alat kelamin ibu. ya. Bangun tidur sebelum pipis. Kayak ibu tadi. Nah air cebokannya disiram ke rumah itu. Tidak pindah tangan. Tidak pindah tangan. Tidak pindah tangan. Lunas bulan ini. Lunas bulan ini. Lunas bulan ini. Setiap hari. Lunas bulan ini. Iya tiap hari. Ya. Setiap hari. Cebok alat kelamin ibu. Nah kedua. Colek alat kelamin ibu. Sekali aja ya. Colek. Tempelin di tembok. Tidak pindah tangan. Jangan habis nempel di tembok, ibu colek lagi alat kelamin ibu. Nggak boleh. Ya, satu kali aja.
Kok gitu Pak Haji? Nanti kalau yang kedua alat kelamin bisa pindah ke tembok. Tuh. Sekali aja colek sekali. Nah, kalau mau mandi di kamar mandi. Sebelum mandi, ibu remas dulu alat kelamin ibu. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Rumah saya tidak pindah kepemilikan. Set sekali aja. Boleh gak Pak Haji 9 kali? Boleh. Lebih cepat lagi tuh. 9 kali. Besok ulangi lagi. Mau mandi ulangi lagi. Mau mandi ulangi lagi. Tidak akan pindah tangan. Dan lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Amin. Ada lagi? Enggak ada. Boleh. Ini berlaku buat semua. Berlaku. Pokoknya gini Bu. Semua kita dibikin dari alat kelamin perempuan. Betul gak? Kita nih dibikin dari perantaranya lewat alat kelamin perempuan. Betul? Dan kita keluar dari lubang alat kelamin perempuan. Dan semua masalah selesai lewat lubang perempuan. Gitu. Makanya alat kelamin perempuan bapak-bapak harus cari sebanyak-banyaknya buat stok. Simpan di kulkas, di freezer. Mic-nya mana? Mic-nya mana? Tadi kan ditempelin. Tadi itu. Ya colek, tempelin. Colek tempel. Tapi kalau dipipisin lebih itu lagi apa? Kalau Dipipisin dikencingin? juga, Oh. dicolek, ditempelin di tembok juga. Air cebokan juga, mana yang manjur aja. Pokoknya di ritualnya kayak gitu. Jadi kencing juga sama. Sama. Juga. Oh, bisa juga. Bisa, kencing, siram, bisa. Tapi kan tetangga bawa pesing nggak? Kalau habis lagi makan jengkol, kalau habis makan pete. Kenapa nggak colek aja tempelin di itu? Makanya colekan alat kelamin perempuan diusapin ke mukanya suami kalau mau berangkat kerja. Itu suami tiap pulang pasti bawa duit. Jadi kalau bapak dan ibu punya istri, ibu punya suami, colek alat kelamin ibu, taruh di mukanya suami. 9 kali kalau dia mau keluar dari rumah. Bohong dia pulang gak bawa duit. Pasti bawa duit. Kalau gak punya, ibu cari bandot. Nah, Walaupun nggak ada kerjaan dapat. iya Bu. Gak di mana aja. Kan saya gak mimpi nih bapak dan ibu datang segini banyaknya orang. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Gimana saya mau promosinya ayo. Heran nih kok ibu pengen kepincut aja pengen ketemu saya. Pengen ketemu saya aja. Pengen ketemu saya aja. Padahal kan saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Iya. Bu, rezeki nggak bakal ketukar Bu. Tadi ada tamu saya orang Cina, kaya raya. Saya tanya, apa yang bikin lo kaya raya? Karena gue pakai gelang. Gue beliin gelang nih langsung dari Jepang buat Pak Haji. Jadi gue dibawain gelang dari Jepang. Katanya buat iniin energi negatif apalah. Tapi dia memang kaya raya luar biasa. Salah satu orang terkaya di Indonesia. Tadi datang. Ini saya dikasih gelang. Pakai aja Pak Haji. Gue belum. Gimana gue pakai gelang? Nah ini yang gelang ini harganya 1 miliar. Yang nih. Oh. Apa namanya? Giok. Iya. Apa saya nggak tahu. Nah dipakai sama dia. Tadi orang terkaya di Indonesia. Rumahnya di Pantai Indah Kapuk. Dia punya kapal pesiar. Luar biasa kaya raya. Nih tadi bawain. Ya udah pakai aja namanya senengnya. Terus ada lagi tuh tadi yang lebih mahal. Saya bilang tadi. Jadi ini luar biasa. Jadi jalanin. Syukurin. Nikmatin. Jadi ibu bikin air asinan dari alat kelamin ibu sendiri. Siramin ke rumah. Tidak pindah kepemilikan. Tidak pindah kepemilikan. Jadi nggak pindah milik. Sambil ibu colek tempelin. Sambil colek tempelin. Sambil colek tempelin. Manjur gak? Super manjur. Ya, mumpung alat kelamin ibu masih pulen. Kalau udah perang nggak bisa. Mesti nambah air banyak. Yuk, bapak apa?
Nggak ada? Pak Haji, Yuk maaf, Ibu. saya mau tanya nih, Pak Haji. Mana mic-nya? Sapu lidi nih Pak Haji, kalau Apa? kita potong taruh di pojok itu. Apa? Sapu lidi yang hijau ini Pak Haji nih. Sapu lidi aren. Oh ya aren ya kan? Kan taruh di pojok toko. Kan ini kan panjang. Kalau dipotong boleh nggak Pak Haji? Boleh. Pendekin gitu boleh? Boleh. Ya kan kalau ini kan kepanjangan. Iya. Kan? Boleh. Boleh ya? Boleh. Udah, tadi, Pak Haji. Segini aja nih. Iya. Kayak orang buat bersihin itu penggorengan. Kalau masak kan ada penggorengan tuh. Iya. Nah ini buat, Rodetnya. iya bisa. Manjur. Iya, makasih Pak Haji. Ya. Yuk. Ibu apa? Oke, kalau nggak ada? Ada? Ada. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Kalau Apa? kita Pak Haji kalau kita mau beli tanah di sebelah rumah kita itu gimana Pak Haji? Gampang, ibu cebok alat kelamin ibu bangun tidur. Atau ibu rendem alat kelamin ibu pakai baskom. Nah air rendemannya itu disiramin sambil ibu berendam, ibu ngomong, ambil ibu cebok ngomong Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDA Kandang B, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, tanah itu jadi milik saya. Jangan tanah itu kebeli, tanah itu jadi milik saya. Namanya air asinan. Iya, jangan bilang kebeli. Kalau kebeli enggak bisa. Tanah itu jadi milik saya atau tanah atas nama Abdullah bin Sani jadi milik saya. Tanah yang ada di depan rumah saya jadi milik saya. 9 hari, paling lama 99 hari itu jadi milik kita. Oh gitu Pak Haji, lah itu depan, lah itu belakang, lah itu samping, lah itu sebelah, samping dapur. Coba dong, namanya air asinan. Air asinan. Air asinan, namanya air asinan. Jadi ibu bikin sendiri aja. Kita nggak bakal kasih ibu air asinan malam ini. Ibu bikin sendiri manjur. Karena air asinan saya super mahal. Jadi bikin sendiri aja. Kita di sini khusus lagi ngobatin orang yang lagi disantet, lagi fokus. Ya, 11 orang ya. Jadi kita alat kelamin kita lagi fokus ke sana. Jadi kita nggak buat kayak gitu-gitu. Jadi ibu bikin sendiri aja manjur. Cebokannya bangun tidur. Bebas aja ibu bangun jam berapa aja. Jam 1, jam 2, jam 3 boleh. Oh, sebelum pipis Pak Haji ya? Sebelum pipis tahan dulu pipisnya, cebok dulu. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya. Saya cocok dibungkus plastik. Saya bolongin pakai sedotan, semprotin gitu. Bisa? Bisa. Setiap Bisa Bu. jam 5 subuh saya habis sholat suka gituin. Bu, itu tanah perkebunan hampir 100 hektar antara perbatasan Palembang Lampung. Itu alhamdulillah jadi pindah kepemilikan tamunya RDAI, betul? Manjurnya luar biasa, namanya air asinan. Tapi ibu mesti ngucap dulu lafalnya, jampe-jampenya. Bismillahirrohmanirrohim dulu. Jangan enggak, kan mesti ada pembukanya. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, baru ibu ngucap hajat. Perkebunan itu pasti jadi milik saya bulan ini. Alhamdulillah, nggak sampai setahun. Pak Haji pasti milik saya gitu. Mana mic-nya? Nggak denger gue. Mic-nya mana mic-nya? Jadi saya bilangnya cuma kepipilik gitu doang, nggak ini. Pasti jadi milik saya, kan belum dikerjain. Ucapan adalah, jadi ngomongnya pasti jadi milik saya. Ini berlaku untuk gedung. Misalkan saya pengen punya gedung tuh ada 60 lantai jadi milik saya. Padahal saya tukang gojek. Kerjain lah, pasti jadi milik kita lah. Ini ilmu udah manjur Bu. Mau jadi presiden, terkabul. Mau jadi menteri, terkabul. Mau jadi kapolda, terkabul. Mau jadi pangdam, terkabul. Mau jadi danjen, udah praktekin aja. Bebas. Itu sih Pak Haji, kalau pengen ngeluarin kodam.
Minum, di badan. minum air asinan. Air asinan aja. Minum air asinan. Ibu cebok alat kelamin ibu, diminumin ke anak atau diminumin ke suami atau diminumin yang ada hodamnya, keponakan, ipar, sepupu. Saya pribadi. Hah? Saya pribadi. Mic-nya mana? Ya buat saya pribadi Bang. Ya diminum, ibu cebok nih alat kelamin ibu. Diminum sendiri. Minum sendiri. Namanya senjata makan. Kalau dicolek sih begitu juga sama. Apa? Yang dicolek juga. Apa? Yang dicolek juga. Yang dicolek juga. Ibu colek alat kelamin ibu terus langsung dimot. Rasanya amis, asin apa pedes-pedes gitu. Bukan yang dicelukin di air. Dicolek di air juga bagus. Langsung lebih bagus. Ngapain colek di air? Kenapa nggak langsung di... Langsung mod. Bu, alat kelamin istri yang kita colek pakai jari, terus tangan kita dimasukin ke mulutnya suami, bohong tangan ibu nggak digigit. Enak, pedes. Kayak itu stick apa gitu. Ya, coba dulu. Ada lagi? Ada lagi ya? Saya Pak Ji. Ayo mana mic-nya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya perkenalkan, saya Isro dari Brebes Pak Ji. Ya. Brebes. Nah, mendengar dari colekan tadi Pak Haji itu berlaku untuk setiap hajat walaupun itu dari suami Pak Haji. Iya. Oh, misal nih saya kebetulan ada Pak, nih maaf ya. Ya. Ibu-ibu yang hadir di sini bisa hadir ke muka bumi ini kan perantaranya alat kelaminnya laki-laki. Masukin dulu kan ke alat kelamin perempuan. Ya. Sehingga terjadi pembuahan. Ya. Lahirlah kita semua. Ya. Jadi alat kelamin laki-laki manjur gak? Super manjur Pak. Justru dari situ. Jadi direndam dulu alat kelamin bapak di dalam rantang. Biji sama batangnya harus kerendam. Nggak boleh bijinya doang, nggak boleh batangnya doang. Karena kalau bijinya doang ngambang kayak pelampung. Mesti sama batangnya direndam. Begitu sampai blubuk. Nanti airnya rantang diminum, dikasih ke anak, dikasih ke istri. Itu. Jorok gak? Ya enggak lah. Air PDAM lebih jorok Pak, itu kan air kali. Dikasih pemutih, dikasih apa, penjernih. Diminum sama bapak-bapak, ibu-ibu. Ya betul. Air apa tuh air kali? Ada bangkai tikus, ada bangkai guguk, ada bangkai apalah di situ. Dikasih pemutih. Jadi air PDAM. Itu kan air kali, emang tuh air apa sih? Jadi orang bilang, ih jorok. Lu juga dari situ kok lahir. Karena lo nggak tahu aja, emang lo dibikin dari apa? Emang dibikin dari kedebongan pisang. Orang dibikin dari alat kelamin bapak lu. Kenapa kita ngomong jorok-jorok? Lo dibikin dari mana? Dari alat kelamin emak lo kan? Ini jangan bilang ngomong jorok lah. Kebetulan ini kan RDAY ekstrim. Kenapa? Karena hajatnya ekstrim. Jadi kita ngomongnya ekstrim. Boleh gak? Ya boleh. Orang hajatnya ekstrim kok. Kayak contoh nih, sakit. Udah berobat kemana-mana. Tadi bapak udah denger tuh pengobatan yang udah terkenal di TV, tapi nggak sembuh ke RDAY, boro-boro saya kasih obat. Enggak, cuma saya bawain centong 2 biji sama dia nyimak YouTube-nya RDAY, tapi sembuh nih sekarang. Udah bisa senyum, udah nggak ngamuk-ngamuk lagi. Nah, bapak hajatnya apa? Saya pengen itu kontrakan 200 pintu jadi milik saya. Kerjain bos, ngapain dibeli tapi jadi milik bisa. Bisa bos, kerjain. Ini nggak mimpi loh. Saya bilang, Bu Isro mimpi gak sama anaknya saya kasih hadiah HP. Mimpi gak Bu Isro? Nggak mimpi. Karena dia udah meraktekin ilmu RDAY. Tanda terima kasih saya beliin HP bos 2. Betul? Dan bonusnya lagi, Bu Isro langsung saya berangkatin haji gratis 2026. Betul? Kenapa? Karena Bu Isro meraktekin ilmu RDAY. Anak yang kedua jadi dokter, anak yang ketiga jadi dokter, anak yang keempat jadi dokter. Kan waktu itu Bu Isro datang. Karena saya sakit, dia nengokin saya ke rumah. Ya betul. Nah, dibawalah anak-anaknya tuh semua.
Kan saya nggak terima pasien waktu itu. Tapi karena dia dari Boyolali udah jauh-jauh, ya udah datang dia ke rumah saya. Kita ngobrol. Akhirnya pembicaraannya menuju ke motivasi. Waktu itu saya bilang, kalau anaknya gurunya dokter yang pertama, kamu juga harus jadi dokter. Saya sabdain gitu. Kalau anaknya Pak Haji yang nomor 2 dokter, kamu juga harus jadi dokter. Kalau anak Pak Haji yang nomor 3 jadi dokter, kamu juga harus dokter. Saya tunjuk begitu kan anaknya 3 tuh, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Alhamdulillah anaknya dokter semua. Saya bilang lagi, kalau anaknya Pak Haji punya suami dokter, jadi mantu saya dokter, kamu juga punya pacar harus dokter. Tadi saya tanya, Bu Isro yang nomor 2 yang jadi dokter, anaknya pacarnya dokter gak? Kata dia, dokter. Langsung saya kasih hadiah berangkat haji gratis 2026 besok. Langsung saya bayarin. Berapa biaya langsung saya bayarin. Berangkat kan? Dan saya berangkatin berdua suami istri. Tanda terima kasih saya sama Allah. Nah saya mau bapak dan ibu juga dong praktekin ilmu RDAY gitu loh. Ekstrim gitu loh. Biar hajatnya ekstrim. Yang saya kabulin ekstrim. Sekarang gede lupa apa gede hajat? Sekarang pertanyaannya, gede lupa apa gede hajat? Nah iya jangan lupa. Jangan dong. Pak saya baru beli HP 17 Pro Max 2 tera. Bapak tanyain deh sama adminnya RDAY. Emang bener Pak Haji ngasih HP 2, saya kasih suami istri. Nah ini saya mau kasih hadiah yang ulang tahun bulan Desember. Saya mau kasih hadiah. 17 Pro Max 2 tera harganya 44 juta. Yang ulang tahun Januari juga saya mau kasih. Bahkan anak-anaknya saya mau kasih. Syaratnya cuma satu, nggak boleh punya sifat bangsat yang 18. Ini kan rata-rata yang ada ulang tahun punya sifat bangsat. Apa tuh sifat bangsat? Kepancing jengkel. Mosok kepancing jengkel. Katanya hajatnya udah terkabul tapi masih kepancing jengkel. Nggak boleh dong. Komennya apa? Ini pakai HP. Nggak boleh lah. Udah aja kalau nonton YouTube, nonton aja udah YouTube. Ngapain lo japri-japrian? Kita kadang nonton YouTube japri-japrian suami istri. Oh goblok. Tapi minta hadiah. Mana bisa. Ikut dulu dong sayembara. Nah maunya saya, Bapak coba sifat 18 nggak boleh dilanggar. Ibu juga biar tanggal 19 Februari saya berangkatin umroh gratis bersama Mbak Rati. Karena Mbak Rati tadi udah japri saya, Ji. Itu yang ulang tahun Desember kasih hadiah umroh apa sekeluarga. Ji, yang ulang tahun bulan Januari dikasih hadiah umroh aja sekeluarga. Anaknya 3 atau anaknya 2 atau anaknya 1 atau anaknya 4 berangkatin semua. Suami istri sama plus kasih HP. Oke Mbak. Nah, ibu sampai tahu kepilih sama bapak kan lumayan. Ini enggak nganterin anak yatim umroh cuma sampai bandara. Oh goblok. Sampai mana? Sampai sana, sampai terbang. Nanti di pesawat kita ijab. Pesawatnya kita besok naiknya bisnis Pak. Karena perjalanan jauh sampai 12 jam. Gitu. Ini kan enggak. Mbak Rati kan baru baca Qurannya 2 juz. Cair 300 miliar Mbak Rati. Besok jadi pembicara besok. Di Jogja Mbak Rati. Mbak Rati besok jadi pembicara di Jogja. Acara tanggal 23 berangkat dari sini jam 8 malam. Kita besok pembicaranya tanggal 24 di restoran Banyu Urip Klaten. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Nanti jam 12 siang kita berangkat lagi ke Malioboro. Hotel Grand Orchid Malioboro. Di situ kita bikin lagi seminar dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Malamnya kita tahajud bersama anak yatim di Hotel Orchid lagi. Boleh gak Pak Haji saya ikut? Boleh lah, maksudnya gak boleh. Kita sediain bus banyak kok. Kita mau bikin acaranya di Klaten dan di Jogja. Ini kan ibu-ibu enggak sama bapak-bapak. Belum dipraktekin tapi pengen minta hadiah. Pak Haji, aku kan ulang tahun Desember, aku minta hadiah. Oh goblok. Praktekin dulu.
komen lo ditutup tuh mulut lo tuh. Ini kan enggak, mulutnya ngomong aja, komen aja. Aduh, janganlah. Plester. Iya dong, kan kita punya gede hajat apa gede jengkel? Gede mikir apa gede hajat? Gede komen apa gede hajat? Gede ngeluh apa gede hajat? Ya iya, jadi hajat nomor 1. Kan kita punya anak. Kita kan bakal punya mantu. Kita kan bakal punya besan. Kita kan bakal punya cucu. Lihat dong ke sono, jangan ngomongnya kasar. Kita kan kadang ngomong kasar. Janganlah. Nggak boleh. Jadi praktekin sifat 18. Saya mau sifat 18 sebulan saya kasih waktu. Januari tidak boleh ada latihan. Kalau gagal denda. Kok denda Pak Haji? Lalu ntar nggak jerah kalau nggak denda. Ntar diulangi lagi. Denda 1 juta. Kalau dilanggar denda 1 juta. Harus bayar kemari 1 juta kalau denda. Misalkan lo komen 1 juta. Mancing jengkel 1 juta. Kalau nggak ntar dilanggar. Betul? Hadiahnya apa Pak Haji? Umroh gratis. Tanggal 19 Februari 2026. Plus berangkat umroh HP-nya baru. iPhone Pro Max 17 Pro 2 tera. Harganya 44 juta dari Mbak Rati semuanya. Tapi duitnya kan udah dititipin ke saya. Jadi nanti kita yang bagiin aja. Ntar kita, Bapak dan Ibu tinggal laporan aja. Bisa? Iya dong. Udah cantik, masa HP-nya jadul. Udah ganteng, HP-nya jadul. Janganlah. Mending jadul, kadang hang lagi, malu-maluin. Tahu gak hang? Error, jadi pada saat grup banyak yang masuk pas kita buka langsung error. Itu kan malu-maluin. Katanya tamunya RDAY, katanya pasiennya Pak Haji. Tapi HP-nya jadul. Aduh. Harus iPhone. Harus iPhone. Harus iPhone 17 Pro 2 tera harganya 44 juta. Jangan malu-maluin. Katanya udah terkabul ratusan miliar, udah terkabul puluhan juta tapi jadul. Ah, malu-maluin. Jangan ya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Punya uang 1 miliar bulan ini. Mantes-mantesin muka dulu. Ada gak yang muka kayak lo 1 miliar? Muka lo digosok dong pakai celana dalam bekas pakai. Digosok. Pasti bulan ini saya punya di 1 miliar. Nggak ada muka kayak lo 1 miliar. Nggak ada. Gue udah lacak nggak ada. Mantes-mantesin. Ah, mana mic-nya? 99 kali ya sambil ngitung. Betul, 99 kali sampai muka lo baret-baret. Maksudnya sambil ngitung kan kadang ini ya enggak Ngucap terus, bahkan ada itu tasbih digital atau pakai tasbih ini yang tasbih kayak gini. Oh iya. Ada kan? Ada. Nih. Iya. Nih kayak gini. Yang 99 kali. Oh iya. Jangan, ini mah nggak nyampe, ini kan kecil. Ini kan mahal. Ini mah harganya 1 miliar. Tapi ini kan dari Jepang. Dari Jepang. Tadi kan ada tamu RDAY tuh. Yang orang Pantai Indah Kapuk ngasih ini. Kok Pak Haji gampang? Ya karena udah biasa masuk gue. Tuh. Tuh. Cut. Ada lagi? Pak Haji, satu lagi Pak Haji. Mana mic-nya? Pak Haji, anak saya tuh kan kemarin masuk Akmil itu. Semuanya udah lulus. Cuman pas larinya aja. Dianya dapatnya 5,5, jadi gugur di lari. Tidak ada tamu RDAY yang kemarin masuk Akmil gagal. Kayaknya cuma lo doang deh. Semuanya masuk semua. Yang masuk Akpol masuk semua. Kemarin Janit masuk ya? Masuk Janit. Iya disubuk tiap hari terus. Itu apa kalau mau tes di depan pintu dilangkahin. Terus sedekah pembersih WC. Sedekah pembersih WC, sedekah makanan favoritnya dia. Apa favorit lo? Bakso, harga berapa? 20.000. 20.000 kali 500 anak yatim kali 12. Lo mau lomba apa? Lari, digosok kakinya pakai celana dalam ibunya. Lari kenceng. Kayak orang dikejar anjing herder. Kok gitu? Karena yang lari celana dalam ya. Berapa kali Pak Haji? Apa? Berapa kali?
Berapa kali apa? Digosoknya. 99 kali sampai kakinya copot. Itu kan gosok. Kiri kanan berarti Pak Haji ya. Kiri kanan kalau dalam ibu yang bekas pakai. Kalau dia, aku nggak percaya, harus Iya. paksa. Anak gue juga begitu. Papa aku nggak percaya, harus percaya. Lu mau ikut siapa lo? Hah? Iya. Kita mesti kejam Bu. Iya. Ya. Iya. Ini kan ada tamu RDI orang Cibinong, dagang kopi di pinggir jalan. Kan putra tercintanya masuk secapa reguler, masuk tanpa tes, ya betul? Tanpa tes, tanpa biaya. Mamahnya tiap hari ijab di sini. Tuh, setiap hari dia tahajud tiap hari namanya. Mamahnya tuh. Padahal mamanya cuma dagang kopi di pinggir jalan. Anaknya itu ajudannya si Pak Presiden Pak Prabowo. Masuk sekolah nih. Makanya mamahnya terima kasih Pak Haji. Ya sama-sama. Tidak ada tes. Ya apa? Tidak pakai uang. Tidak. Gratis. Kok gitu Pak Haji? Ya itu disuruh sama mamanya. Digosok kakinya. Mukanya digosok semua. Nih. Kalau tes nih. Tangannya diginiin pakai dalam mamahnya diginiin nih. Tuh. Jadi tangannya jalan sendiri. Tuh. Makanya ini dalamnya mau dilelang ya. Mau dilelang harganya 10 miliar. Daripada nyogok kayak beli dalam mamahnya aja. Ibu kan nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? Senyum. Hah? Senyum Pak Haji. Senyum? Iya. Beneran? Iya. Oh. Tawa sendiri. Ketawa sendiri. Apa? Iya. Enggak, yang enggak ganti sehari aja manjur. Manjur, coba. Ibu sekarang pakai celana dalam enggak? Copot. Kasih bapak-bapak, bohong-bohong dia enggak pada mabok. Lempar aja langsung pada mabok. Lebih manjur. Jangan dong, udah aja buat pesugihan itu disimpan. Kan ibu punya stok celana dalam banyak. Kan pakai aja yang lain lagi, yang itu khusus. Yang 9. Waduh Bu, lebih parah Bu, sekecamatan masuk UGD. Iya boleh. 20 hari boleh, 30 hari boleh. Pokoknya bikin tetangga pada masuk UGD. Tapi bener Bu, senyum-senyum ya. Ngakak ya. Jadi maunya saya, Bapak dan Ibu sesering mungkin ke RDI. Nggak nanya nggak apa-apa, yang penting Ibu, Bapak nyimak, duduk aja nyimak. Ibu nyimak aja pertanyaan Ibu ini, nyimak terus testimoninya Ibu ini nyimak. Pak Haji kan kalau ke RDI ongkos, ya udah di rumah dengerin YouTube, nyimak aja. Nyimak aja kalau ada yang testimoni nyimak aja. Terus Ibu praktekin, nyimak aja. Nyimak aja, praktekin, nyimak aja. Nyimak aja. Itu yang saya setuju. Betul. Jadi nyimak. Saya setuju Bu. Bu Isro Bu yang saya berangkatin haji gratis 2026 besok. Dan saya kasih hadiah HP terbaru. Terbaru kan ya. Masih disegel ya sama putrinya. Itu dia tinggalnya di Boyolali Bu. Dia datang ke sini bisa 3 bulan sekali ijab ke RDI ya. 3 bulan sekali dia datang ke sini ijab. Tapi luar biasa. Nomor 1 perempuan, besok mau umroh. Nomor 2 dokter, pacarnya dokter. Nomor 3 dokter, nomor 4 dokter. Dia hanya datang, dia seorang guru SMP, PNS. Di Boyolali, namanya Bu Isro. Guru PNS di Boyolali. Jauh dari RDI, tapi dia praktekin ilmu RDI. Nah mau saya, Ibu coba praktekin dulu ilmu RDI. Setelah terkabul boleh gak Pak Haji kesini? Boleh. Kalau Ibu punya duit 2 juta, ya udah privat rombongan bareng. Punya duit 10 juta, ya udah privat khusus. Berdua aja. Saya nggak punya duit, ya udah mending gratisan rombongan gitu. Jangan kecil hati. Kan kita kadang suka kecil hati. Aku kan nggak punya uang, aku apa bisa ketemu Pak Haji? Ini bisa. Bisa. Yang penting Pak Haji sehat. Kan kemarin saya nggak pencerahan karena sakit kan. Gitu. Ya.
Mana mic-nya? Ayo. Pak Haji, Ayo. Sakit apa? Saya. Ini palanya pening. Ya kan? Enggak, coba bayangin Bu. Orang berobat ke RDAY yang disantet udah 11 tahun. Dia udah berobat kemana-mana, udah ngabisin rumah 8. Udah ngabisin mobil 11. Udah nggak punya apa-apa. Udah badannya kurus bener. Iya, perutnya buncit. Iya, 11 tahun. Akhirnya berobat ke sini. Ada lagi yang udah 5 tahun. Nah, terus datang ke sini. Bayar gak Pak Haji? Gratis. Nginepnya gratis, makannya gratis, air asinannya gratis, pengobatannya gratis, air kelapa hijau rebusannya gratis, semuanya gratis. Alhamdulillah 9 hari sembuh. Tapi tumbalnya kenanya ke siapa? Ke kuda saya. Kita potongin kuda. Tumbalnya ke kerbau saya. Kerbau saya dalamnya ada kawat berduri. Masa kebo bisa ada kawat berduri di dalam perutnya? Kan kita potong. Pas dibuka nggak ada apa-apa. Pas dibuka itunya. Jeroannya isinya kawat semua. Harusnya kan rumput. Aduh, ini gimana? Kita potong sapinya. Udah KO, udah kolep tapi belum mati, kita potong. Kita ijabin anak yatim. Pas dipotong isinya bola. Balon, bola. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting pasiennya sembuh. Dan semuanya sembuh ya. Tinggal satu ya, yang dari Bengkulu ya. Dari Bengkulu. Pelan-pelan, tenang aja, sembuh. Pak Haji. Ya. Pak Haji. Saya kan kesini sudah hampir 3 bulan. Ya. Tapi sedekah saya kan memang belum maksimal. Harus maksa. Kalau di RDAY kalau hajatnya ekstrim, sedekahnya harus ekstrim. Kalau hajatnya brutal, sedekahnya harus brutal. Mbak Ratih hajatnya brutal, jadi dia sedekahnya brutal. Berapa yang disedekahin sama dia waktu itu? 500 juta. Brutal. Di Upper Clip, di Sentul, di restoran Sentul, anak yatim 500 dikumpulin, makan di situ, Mbak Ratih ijab. Cair 400 miliar, cair. Cair 300 miliar, cair. Nah dia kemarin ijab. Berangkatin anak yatim umroh. Berangkatin tim YouTube, MC tim YouTube umroh. Berangkatin haji gratis. Alhamdulillah. Kalau saya kan enggak punya nih, belum ada uangnya. Maksa. Saya punya ini mau sedekah profesi, mau potong rambut. Jadi bisa nggak Pak Haji? Nggak sempet motong, kan anak yatim. Potong anak yatim gitu. Iya nggak sempet motong. Kok nggak sempet motong? Kan dia datang ngaji, abis ngaji langsung pulang. Nggak sempet. Paling ibu beli kerokan rambut aja, kasih dia, biar dia ngerok sendiri. Iya Pak Haji. Gitu. Kalau motong, ibu tinggal bilang aja sama kakak saya, kan ada kakak saya. Bilang kakak saya, Bu Haji, saya mau motong rambutnya anak yatim gitu. Jangan ngomong ke saya, kalau saya kan nggak tahu kondisinya. Jadi bisa Pak Haji. Iya Ya? bisa lah. Gitu. Ibu dipotong belum alat kelamin ibu? Sudah botak. Udah botak ya. Yo ada lagi? Terima kasih Pak Haji. Sebelum saya tutup, Bapak ada lagi? Nerusin lagi nggak apa-apa ayo. Nggak ada ya, jadi gini. Besok tanggal 8 jam 8, 10 bus jalur selatan, 10 bus jalur utara. Kita berangkatin tamu-tamu RDAY dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Magelang, Surabaya dan Jogja. Tanggal 8 jam 8 malam berangkat dari Hotel Borobudur Jogja. 10 bus jalur selatan, 10 bus jalur utara. Nanti kita ketemu di sini, kita bikin acara pencerahan dan testimoni. Boleh dong, boleh. Ibu, Bapak nanti ikut dengerin. Nah besok testimoninya Mbak Ratih, karena Mbak Ratih baru cair 300 miliar. Nah Ibu Bapak boleh nanya ya. Tanggal 23 Januari kita bersama anak-anak yatim yang mau umroh
dan tim YouTube yang pada mau berangkat umroh dan keluarganya, kita berangkat dari sini ke Klaten, ke restoran Banyu Urip. Kita mau testimoni, di sana kita ada testimoni lagi bersama Mbak Rati. Dan kita lanjut testimoninya di Hotel Orchid, Grand Orchid, Malioboro, Jogja. Kita berangkat dari sini ke sana. Nah, nanti pulangnya tanggal 25. Nah, terakhir saya mau Bapak dan Ibu sebelum pulang, coba ikutin sayembara RDAY. Mumpung duitnya belum dipakai buat yang lain. Karena Mbak Rati maunya buat hadiah Bapak dan Ibu. Apa tuh? Sifat 18 jangan ada di dirinya Bapak dan Ibu. Sulit gak? Enggak lah kalau kita niatin. Ini kan Bapak dan Ibu gak niat. Sama cucu masuk kepancing jengkel. Cucu udah aja diabaikan. Kayak cucu loncat-loncat. Cucu gak mau makan. Cucu gak apa. Udah biarin lah kan kita lagi gede hajat kita 10 miliar. Ini enggak. Ngomong. Atau kita ngomong ke ibunya. Atau kita ngomong ke bapaknya. Janganlah. Itu namanya ngadu. Udah aja kalau ibarat orang Jawa. Cincing taliwondo. Apa? Cancut taliwondo. Mungkin dah. Telan aja udah. Namanya cucu. Nggak boleh. Anak. Hujan-hujan. Motornya dimasukin ke dalam rumah. Sehingga ubinnya kotor. Sepeda. Marah. Sekarang gede jengkel. Apa gede marah? Gede hajat apa gede marah? Gede hajat. Ini sepeda. Mama kan dari tadi. Aduh. Nggak boleh bos. Kan kita lagi punya hajat 10 miliar. Anak baju kotor dilempar-lempar. Kita ngomong juga, ngambilin juga bajunya. Ya Allah. Janganlah percuma. Mendingan tadi tangannya gak usah berbuat. Udah aja mulut ngomong terus. Ini mulutnya ngomong, tangannya juga ngambil. Hah? Ya iya. Ini sebenarnya Pak Haji nyindir siapa sih? Ya iya itu loh kesindir. Jadi gak mau saya ya. Jadi kalau anak gak mau makan, udah dimasakin, udahlah. Gede hajat apa gede komen? Gede hajat, komennya dikurangin. Nggak boleh. Kadang ibu bapak suka mikir, nah nanti kalau kamu mah gimana? Ya ucapan adalah doa. Bener loh anak kita mah. Janganlah. Udah kalau dia nggak mau makan, ya udah pasti sehat lah nanti. Apalah gitu. Ini kan enggak. Oke? Yuk yang baru datang ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Ayo. Yang baru datang tuh bertiga ada pertanyaan nggak? Kasih mic-nya. Yuk. Ada gak? Ayo. Yuk ada pertanyaan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak. Iya. Perkenalkan nama saya Mujak Yanwar dari Cirebon Pak. Iya. Mau nanya kan masalah hajat. Tadi kan baru datang ya? Iya. Maksudnya bagaimana sih supaya kita itu punya hajat cepat terkabul gitu? Gampang bos nih. Yang 3 nggak boleh nih. Mikir, komen, ngeluh nggak boleh. Tapi harus ini. Jalanin, syukurin, nikmatin. Karena ini kayak genset listrik. Jadi kalau listriknya nyala, gensetnya mati. Kalau gensetnya nyala, listriknya mati. Ada gak genset nyala, listriknya mati? Ada gak gensetnya nyala, listriknya nyala? Beledak. Jadi lo mesti gini. Yang ini gak boleh. Mikir, komen, ngeluh. Jadi selama lo mikir gak akan hajatnya terkabul. Selama lo komen hajatnya gak mungkin terkabul. Selama lo ngeluh hajat lo gak mungkin terkabul. Jadi itu hilangin dulu, gantinya ini. Jalanin, syukurin, nikmatin. Itu aja. Banyak kok bos tamu RDA yang pada 10 miliar. Kayaknya yang blow on nih semua nih yang pada duduk di sini. Ya kan? Kalau udah pasti terkabul udah pasti nggak bakal datang bos. Mana? Tidak ada tamu RDA yang udah terkabul datang. Udah nggak ada bos. Kok gitu Pak Haji? Karena dia udah sibuk.
Yang 10 miliar, yang 20 miliar tiap bulan udah nggak mungkin datang karena sibuk. Paling yang masih datang Mbak Ratih. Karena Mbak Ratih lagi punya hajat. Kemarin yang 400 miliar cair, Mbak Ratih masih datang lagi. Kemarin cair lagi 300 miliar, masih datang lagi. Karena dia ada hajat lagi. Makanya dia besok tanggal 19 Februari dia mau berangkatin anak yatim umroh. Besok latihan dulu, anak yatim diberangkatin ke Jogja tanggal 23 Januari sampai tanggal 25 Januari. Jadi lo nggak boleh ini bos. Ada lagi? Oh bayar, kan nginep di sana. Bayar. Nginep di sono bayar, nggak tahu berapa tuh. Kan 3 malam. Lo tanya itu aja adminnya RDI kan ada informasi ya. Karena bayar, karena nginep di hotel nggak gratis. Yang gratis tuh kalau kita nggak nginep, kan nginep di sana. Hotel bintang 5 ya. Nggak tahu harganya berapa di sana. Ayo bos, ada lagi bos? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan Bapak, Ibu, nama saya Dwi, Pak. Sama kebetulan, alhamdulillah. Semoga bisa ngalir gitu magnetnya ikut ke saya. Amin. Ini Pak yang mau saya tanyakan itu, jadi alhamdulillah kan beberapa bulan yang lalu saya baru ditunjuk sebagai project koordinator ya Pak ya, untuk menangani suatu project di perusahaan BUMN Pak. Di perusahaan BUMN di Indonesia, kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator project gitu ya Pak Dwi. Jadi saya tuh pengen dengan posisi saya gitu ya, yang sekarang pengen bermanfaat gitu ya Pak. Bukan hanya untuk saya secara pribadi, tetapi juga dengan teman-teman semua lah. Jadi efeknya tuh kerasa gitu untuk semuanya. Jadi, Projectnya apa? kalau proyeknya itu kebetulan di perusahaan kita itu perusahaan jasa inspeksi Pak. Apa? Perusahaan jasa inspeksi. Jasa? Jasa inspeksi. Inspeksi? Inspeksi betul, pemeriksaan Pak. Oh iya. Nah, di Star Energi kebetulan ada 3 wilayah di situ. Ada di daerah Pangalengan, terus kemudian di daerah Darajat gitu ya. Di Garut sama di Salak Sukabumi Pak Haji. Alhamdulillah. Jadi Pertanyaannya apa sekarang? pertanyaan saya adalah bagaimana sih kadang saya tuh sebagai project koordinator kan kadang-kadang suka ada uang-uang panas gitu ya Pak Haji. Jadi boleh nggak sih sebenarnya gitu kalau kita dari mengelola uang itu kan ada keuntungan lebih gitu ya, katakanlah seperti itu. Itu tuh kira-kira kalau kita sumbangkan, artinya ke teman-teman semua gitu yang membutuhkan, itu tuh gimana caranya supaya nggak berdosa gitu Pak Haji. Jadi kadang-kadang yang namanya project kan kadang-kadang ini mah bisa inilah gitu. Cuman kan saya takut bahwa uang itu tuh malah jadi bumerang gitu Pak Haji buat kita. Akhirnya kan kasusnya kan banyak kayak semacam teman-teman yang dulu gitu ya Pak Haji. Ketika keuntungannya banyak, dia beli rumah, beli ini, ke istrinya beli emas misalnya gitu ya. Terus beberapa tahun kemudian ketika dia sudah tua, anak-anaknya tuh pada sakit gitu Pak Haji. Jadi saya tuh nggak pengen gitu yang namanya hal seperti itu tuh terulang gitu Pak Haji. Atau terjadi dengan keluarga saya. Seperti itu Pak Haji. Sedekahnya harus ke anak yatim bos. Kita kebanyakan kalau banyak duit atau uang-uang dari situ ngasihnya ke ibu yatim bos. Harusnya ke anak yatim. Iya, kebanyakan kita ngasihnya ke ibu yatim. Lo harusnya ngasih ke anak yatim. Kebanyakan kita nih kalau duit-duit dari project makanya nggak manjur. Karena apa banyak ini ngasihnya ke ibu yatim. Karena ibu yatim kalau dikasih nggak nyampe ke anaknya bos. Mendingan ngasihnya ke anaknya. Makanya kita di sini kan anak yatim. Nggak pernah kita ngurusin ibu yatim. Selalu anak yatim. Santunan anak yatim. Makan kalau bapak dan ibu ntar malam ikut sholat tahajud. Pasti makan sotomi ntar. Pasti anak yatim yang makan. Ibunya paling sisanya anak yatim gak habis baru dia makan. Kita kebanyakan yang disantunin adalah ibu yatim. Nah anak yatim juga mesti spesifik bos. Mesti yatim kurung. Apa tuh yatim kurung? Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal dia masih dalam perut ibunya. Manjur gak? Jempol 2. Kita kebanyakan anak yatim yang biasa-biasa saja. Yang lari-lari. Anak yatim yang bapaknya meninggal, dia udah lahir. Janganlah, cari yang kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yatim kurung. Yatim apalagi yang kedua, yatim tahajud.
anak yatim yang hobinya kalau malam sholat tahajud. Kan kebanyakan kalau tetangga-tetangga kita, saudara kita anak yatimnya kalau malam tidur. Bangunnya siang. Namanya yatim kan nakal-nakal. Nah jangan dong, cari yatim yang spesial. Apa tuh? Yatim tahajud. Anak yatim yang hobinya malamnya tahajud. Ada gak di Indonesia? Gak ada, adanya cuma di RDI doang. Ada di pesantren, ada di panti asuhan. Tapi kan dia tahajudnya 3:30, jam 3. Kalau di RDI jam berapa? Jam 00, nyolong star. Kan kita lagi punya hajat. Kalau kita gak punya hajat, ya tahajudnya jam 3:30 gak apa-apa. Gak apa-apa kita tahajud jam 3. Tapi kita lagi punya hajat di awal waktu dong. Yatim apalagi yang nomor 3? Yatim umroh. Anak yatim yang udah umroh, yang udah mium batu hajar aswad. Ada gak di kampung kita? Gak ada. Ada gak tetangga kita? Gak ada. Ada gak saudara kita? Gak ada. Adanya di mana? Ya cuma di RDI doang bos. Kok Pak Haji bikin? Ya karena gue mau hajat-hajat ekstrim rata-rata terkabul. Lo masih mending. Kita yang udah parah bos dijadiin tersangka. Bisa gak jadi tersangka? Yang gak SP3 bisa jadi SP3. Coba. Yang sakit batu empedu bisa sembuh. Apalagi coba. Yang sakit leukemia bisa sembuh. Yang kreatinnya 4. Harusnya kan cuci darah. Kreatin 2 aja harus cuci darah. Ini kreatin udah 4. Lebih parah dong cuci darah. Alhamdulillah sekarang normal kreatinnya. Kok bisa Pak Haji? Lah itu dasarnya anak yatim kurung. Di mana-mana kreatin 2 tuh harus cuci darah bos. Lo tanya dokter. Kreatin 3 udah harus cuci darah. Kreatin 4 udah cuci darah. Tapi di RDAY kreatin 4 bisa 0. Bisa normal. Cuman 1. Nah jadi lo cari anak yatim di luar sana. Ada gak? Kalau nggak ada numpang aja wifi-nya RDAY. Kan tuh ada anak yatimnya. Lalu usap kepalanya anak yatimnya. Nanti lo cium keningnya ibu yatim. Bohong gak terkabul. Ya kan anak yatimnya lagi dinenenin. Lagi mana lo mau cium? Orang lagi dinenenin kan. Akhirnya gak dicium keningnya. Kena nenennya. Untung banyak dong. Gak ada yang humor. Humor biar gak ngantuk. Pak Haji satu lagi dong Pak Haji. Ya. Mumpung di sini gitu ya. Pak Haji gimana sih caranya gitu ya bahwa kita ingin mempunyai suatu keinginan atau hajat. Tapi kadang sering kali itu kita ada mental block ya. Artinya saya pengen mempunyai mobil tahun ini target. Tapi saya kayaknya nggak mampu deh. Nah jadi, tapinya itu tuh mental block. Lo ngomong tapinya itu tapinya kan nggak punya uang. Itu mental block. Jadi pasti saya punya Robicon. Kalau gurunya punya Robicon, pasti saya punya Robicon. Kok gitu Pak Haji? Kan gurunya punya Robicon gue. Lo harus punya Robicon. Kalau gurunya mau punya mobil Hummer warna putih, pasti muridnya harus punya Hummer. Kalau gurunya punya mobil Velfire 2, Alphard 2, pasti muridnya punya. Gitu. Kalau gurunya pakai mobil Jeep Mercy GL 400 warna hitam, pasti gue pakai mobil Jeep Mercy GL 400. Kalau gurunya pakai gitu. Jadi kita kan enggak. Kayaknya gue pengen tuh punya mobil itu. Pengen tuh ngeblok. Udah mental block. Kok pengen? Pasti. Karena Allah tuh maunya yang pasti-pasti. Kok ayatnya gitu? Kan ayatnya gini bos. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Nggak ada ayatnya gini bos. Mintalah kepadaku, kunya tuh Allah. Insya Allah aku kabulkan. Nggak ada tuh ayat. Mintalah kepadaku, mudah-mudahan aku kabulkan. Nggak ada. Mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Nggak ada. Semoga tuh adanya di apotik. Semoga lekas. Makanya hasilnya separuh mati, separuh hidup. Janganlah. Pasti. Iya. Pasti. Kita ini kebanyakan apa ya? Ada komanya bos. Nggak mau saya maunya titik. Berarti artinya ketika kita mempunyai hajat, keinginan, ya kita ngomong aja sama Allahnya ya. Iya dong. Ya Allah saya pengen Rubicon 3 misalnya. Bisa. Yang penting optimis itu ya Pak. Tadi lo ngomongnya pengen. Oh.
Saya pengen Pasti. punya Rubicon 3. Mana ada pengen. Pasti saya punya Rubicon 3. Pasti saya punya Rubicon 3. Pasti saya punya Rubicon 3 gitu. Pasti saya punya istri. 2. 1, Pak Haji. Maaf. Pasti istri saya lagi di tempat tidur nonton saya. Pasti istri saya lagi di tempat tidur nonton saya. Itu benar dan benar dia lagi di tempat tidur nonton kita. Kok gitu Pak Haji? Kan ucapan adalah doa. Kita ini kadang ngomongnya ke Allahnya di persimpangan jalan bos, di tengah-tengah. Saya maunya pasti dong. Melipir tapi pasti. Saya nggak mau setengah-setengah, pasti. Kok gitu Pak Haji? Lo lihat Bapak Presiden Republik Indonesia yang sekarang yang ke-8 Pak Prabowo. Ijab. Jadi kandidat presiden dari Partai Golkar. Kalah. Bangkit lagi. Ijab lagi. Jadi wakil presiden sama Megawati. Kalah. Bangkit lagi. Ijab lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa. Kalah. Bangkit lagi. Ijab lagi. Jadi presiden. Jadi sama Pak Gibran. Lah kita baru 2 kali datang aja gak terkabul langsung mutung. Si goblok. Baru datang 3 kali gak terkabul mutung. Si goblok. Bangkit lagi dong, jangan kalah. Bangkit. Setan harus kita lawan. Apa yang bikin Pak Prabowo bisa jadi presiden? Karena dia legowo. Dijadiin menteri. Di zamannya Pak Jokowi dia mau. Walaupun istilahnya pendukungnya pada nggak setuju. Tapi dia legowo demi persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Dia mau legowo. Tapi setelah itu kan dia jadi presiden. Nah kita kapan legowonya? Kita kebanyakan gelo. Apa tuh artinya gelo? Kecewa. Gelo. Lama-lama apa hasilnya? Gelo. Tulisannya sama gelo. Tapi dibacanya beda. Jadi gelo. Artinya apa? Nggak terkabul jadi masuk rumah sakit. Karena dia gelo. Janganlah legowo aja. Legowo kok. Nah ilmu satu-satunya di muka bumi ini yang meraktekin ilmu legowo baru RDAY. Kebanyakan orang meraktekin ilmunya sabar. Emang nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh. Orang sabar tuh orang yang jengkel ditahan-tahan namanya sabar. Jengkel ditahan. Jengkel ditahan lama-lama apa? Beleduk. Dus. Meledak. Kenapa? Diredam. Jengkel sama anak. Jengkel sama pasangan hidup. Jengkel sama debt collector. Jengkel ditahan-tahan. Nggak boleh. Jadi harusnya apa? Legowo. Nah coba bos latihan legowo. Gitu. Manjur gak? Jempol 2. Ada lagi? Ayo, mumpung belum gue tutup. Iya, mumpung. Lo kalau privat harus 10 juta tahu, dia kan bebas gue kasih gratis. Ayo. Ya Pak Haji, alhamdulillah gitu. Jadi Allah meridoi gitu Bapak. Saya emang pengen Iya. banget kesini. Yang penting lo harus Iya. ngaceng. Apa tuh Pak? Ini gue lagi pesen ke Bali yang panjangnya semeter. Ini paling Pak Haji, saya mewakili teman saya, mungkin agak sedikit pemalu gitu. Yang di belakang saya itu namanya Mas Dodi. Ya. Jadi kebetulan beliau itu di kantor kita tuh lagi ada program akselerasi percepatan dari Ya. karyawan kontrak menjadi karyawan tetap kan gitu ya. Kebetulan beliau lagi kompetisi sekarang. Jadi ada doa khusus gak supaya kita itu Nggak ada, adanya sedekah 12 kali gaji terakhir baru dia diangkat jadi PNS. Gaji honor lo berapa? Misalkan gaji honor lo 3 juta kali 12. Berapa gaji honor lo? 3 juta kali 12. Bohong lo nggak diangkat bos. Berapa gaji lo, pangkat lo apa? Misalkan kalau polisi kompol pengen naik AKBP dari kompol. 12 kali gaji naik jadi AKBP. AKBP pengen jadi kombes 12 kali gaji. Kombes pengen jadi brigjen 12 kali gaji. Nah begitu juga lo honor. Lo kontrak. Berapa gaji kontrak lo? 3 juta kali 12. Bohong lo gak diangkat. Gak ada doa bos. Di sini gak doa. Karena kan gue bukan kiai. Gue SD impres. Gak ada doa.
Gue maunya langsung terkabul aja. Kok gitu Pak Haji? Doa sama baca Quran bagusan apa? Bagusan baca Quran. Ngapain kita berdoa? Orang Allah udah tahu maunya kita. Diulang-ulang. Dia lebih suka apa Allah? Baca Quran. Kadang kita nggak baca Quran. Boro-boro naruh Al-Quran kita lupa di mana. Tapi gila naruh kunci motor. Nah itu dia. Naruh BPKB. Oh iya di Penggadean. Jadi baca Quran bos. Daripada berdoa. Tapi bagus gak sih berdoa? Ya bagus. Tapi lebih bagus baca Quran. Kita baca malam-malam jam 00. Orang yang memuliakan Al-Quran, pasti Al-Quran akan memuliakan kita. Nah kita baca Quran enggak. Hajatnya ekstrim. Lah gimana mau terkabul? Baca Quran bos jam 00. Kayaknya cuman ada di Indonesia, cuman di RDI doang bos baca Quran jam 00. Kebanyakan orang baca Quran abis subuh. Abis maghrib. Gue gak mau. Abis subuh udah waktunya kita keluar dari rumah. Bekerja, aktivitas, olahraga. Makan, minum kopi, makan pisang goreng. Makan kue balok sambil ngopi. Di mana? Di depan toko terang. Namanya kue balok. Di depan toko terang di Bogor. Sambil ngopi makan kue balok di depan toko terang di Bogor. Di Jembatan Merah. Enak gak? Jempol 2. Ini abis subuh kok baca Quran. Kop. Baca Quran tuh jam 00 bos. Waktunya orang tidur kita baca Quran. Bohong hajat lo gak terkabul. Kok gitu Pak Haji? Gue jamin. Gue yang jamin dah. Pasti terkabul. Ini abis subuh baca Quran. Tutup Al-Quran. Udah waktunya kalau abis subuh kita jalan ke Jembatan Merah di Bogor. Cari kue balok. Enak gak? Enak. Murah cuman berapa sih? Sambil ngopi susu. Nanti jam 7 dia udah tutup. Gitu loh bos. Atau di rumah. Kopi, pisang goreng. Mantap. Tahu gak mantap? Makan tabungan. Jadi bapak dan ibu gak kerja. Bos, maaf ya. Ini kan gue lihat yang hadir kebanyakan kita udah lolita. Lolos 50 tahun. Jadi usianya 50 tahun ke atas. Dan jelita. Jelang 50 tahun. Umurnya 30 dan umur 40. Bisa gak maunya gue yang hadir di sini dan nonton YouTube dan TikTok. Gue maunya lo duduk manis. Tapi duit datang tiap bulan 10 miliar. Gitu. Lo ngapain udah kerja bos? Udah tua bos. Duduk manis. Ya itu sifat 18-nya jangan dilanggar. Lo kan sifat 18-nya ada. Nggak gundah gelisah. Nggak gelisah murung. Nggak murung sedih. Nggak sedih ngeluh. Nggak ngeluh jengkel. Nggak jengkel kepancing jengkel. Nggak boleh dong. Itu kan sifat setan. Nggak ada di Al-Quran. Kenapa lo pelihara? Buang. Berapa lama? Sebulan aja paling lama. Nih selama bulan Januari. Nanti yang ngasih siapa? Allah. Wasilanya gue deh. Dari gue tiap bulan 10 miliar. Tapi ikutin dulu dong sayembara gue dulu. Jangan punya sifat 18. Ini sayembara nggak diikutin tapi minta hadiah. Minta HP dong Pak Haji. Oh goblok. Praktekin dulu lu. Mulutnya dijaga sama tangannya dijaga. Ini enggak. Minta HP. Oh si goblok. Janganlah. Kok Pak Haji bilang goblok? Ya iya karena ada. Nggak ikut lomba, nggak ikut sayembara tapi minta hadiah. Ada gak sih kalau di RT perlombaan begitu? Nggak ada. Mesti ikut lomba dulu. Walaupun kita kalah kan nanti ada uang itu kado kemaluan. Ada lagi bos? Iya Pak. Mumpung ya Pak ya daripada bayar 10 juta. Ayo lo daripada lo 10 juta lo privat lo. Pak Haji, saya tuh tertarik gitu ya. Jadi ini ceritanya waktu saya kecil kan sering banget ngedengar misalnya, kalau cewek biar suka gitu ya sama kita, pakai aja, maaf ya Bu ya. Kanjut aja digosok-gosok, kita tempelin deh ke cewek, misalnya salamin, si cewek itu juga pasti mau. Jadi agak sedikit menggelitik gitu. Pas kebetulan saya ngeliat TikTok, wah ini kayak omongan orang tua saya dulu nih. Iya. Ada juga. Nah, ilmu kearifan lokal. Nah maksud saya tuh gimana itu prosesnya kok bisa begitu tuh apa ya? Ilmu kearifan lokal bos. Turun temurun dari dulu, udah dari dulu. Zaman dulu bos, kalau anak kejedot itu diuyak pakai rambut mamanya. Betul gak? Iya betul. Kalau sekarang kejedot pakai salep trombopop.
Nggak bisa, mesti pakai rambut ibunya. Dibuka, diuyek. Zaman dulu bos, kalau anak kecil bayi rewel maghrib-maghrib, diambil begini sama mamahnya, sama neneknya. Set, rep, zep, rep. Langsung anaknya diem. Ini kan enggak, anaknya rewel. Dibawa ke dokter. Anaknya rewel, nggak bisa. Ini kan ilmu kearifan lokal bos. Kedua. Bacaannya apa aja enggak? Kalau kayak gitu tuh ada bacanya enggak sih? Bebas lo mau baca apa. Mau baca Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karamanya anak yatim RD Kandang Embe. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Nah, lo sebutin hajatnya. Saya diangkat jadi pegawai negeri. Saya diangkat jadi. Kan ada contohnya tuh kemarin tuh yang datang nih. Bapaknya kerja jadi itu di kementerian. Tapi dibenci sama pimpinan, sama anak buahnya, teman-temannya. Sama istrinya tiap pagi kalau mau berangkat disuruh nenen. 99 kanan, 99 kiri. Terus diremes alat kelamin istrinya taruh di muka suaminya. Papa diangkat, papa diangkat. Alhamdulillah dia praktekin belum sampai 99 hari, baru sebulan. Langsung suaminya dipanggil sama menteri. Kamu ikut di itu ya, staf khusus menteri ya. Jadi dia jangan jadi staf khusus menteri. Setiap hari nggak pernah nggak bawa pulang duit. Ya betul? Dan terakhir dia kemarin ucap syukur. Saya dikasih proyek sama Pak Menteri 750 miliar. Kan ada kemarin tuh. Kalau yang nonton YouTube-nya tuh. Jadi apa yang manjur? Alat kelamin istrinya. Makanya gue kemarin bilang. Bisa gak alat kelamin istri lo diasuransiin? Karena manjur. Jadi semua laki-laki yang ngeremes alat kelamin istrinya atau alat kelamin perempuan diusapin ke muka suaminya, ucapan adalah doa. Itu kalau orang Jawa dulu namanya suwuk, kalau orang Sunda dicamahan, kalau orang Surabaya disawanan atau digembokin. Melanggar agama gak? Lah ini kan udah temurun-temurun bos. Ngapain dilawan, kok malah diadu-aduin ke agama? Ya gak ada hubungannya lah orang ini. Ilmu kearifan lokal kok. Dulu Pak, kalau kita kecil, zaman kita di kampung, kalau makan kita kenyang, itu perut kita dicentongin. Ini buat si ini. Betul gak? Ini buat si ini buat ini. Melanggar agama Islam gak? Ya enggak lah, ini kan cuman apa? Apa ya? Sugesti, keyakinan. Coba deh zaman dulu deh. Perutnya kenyang, mama kenyang. Ma kenyang. Mamahnya langsung ke dapur ngambil centong. Mau centong plastik, mau centong stainless, mau centong kayu. Langsung dicentongin anaknya. Saya sambil tidur. Mama centongin. Ini buat si ini. Baru 9 kali. Udah mah enak. Alhamdulillah. Kalau dikeluarin lagi. Kasian bos. Udah masuk ke dalam perut, maksud dikeluarin. Ya pakai centong. Itu ilmu kearifan lokal zaman dulu. Begitu. Jadi maksud saya. Zaman dulu bos, orang yang jerawatan gak ada berobat ke rumah sakit klinik kecantikan. Apa yang dicari? Cari celana dalam perempuan yang di jemuran kita ambil. Gosok. Langsung sembuh. Kok gitu Pak Haji? Makanya sekarang kalau celana dalam perempuan jangan jemur di luar. Karena ini udah viral. Hah? Oh di online ada? Dijual? Celana dalam perempuan? Oh iya. Buat obat jerawat ya? Itu begitu bos. Makanya kemarin kita ada tamu bos. Cantik luar biasa. Ini kali datang ke sini. Orang Cianjur. Nggak ada ya. Anaknya udah ngelahirin 9 anak bos. Tapi mukanya kayak gadis usia 17 tahun. Dia udah ngelahirin 9 anak. Umurnya 55. Apa yang dilakukan sama dia? Dia nggak pernah ke salon. Nggak pernah ke kecantikan. Nggak pernah. Apa yang dilakukan? Celana dalamnya dia yang bekas pakai sebelum mandi digosok dulu ke pipinya. Diginiin ke atas. Tiap hari. Kan sebelum mandi. Nah pada saat gosok. Supaya bapak dan ibu nggak pingsan. Pakai masker. Jangan nafas. Itu gadis bos. Waktu datang gue nggak percaya. Pak Haji umur saya berapa? 17 tahun. Umur saya udah 55. Saya lahir tahun 70 Pak Haji. Wow.
Pak Haji anak saya berapa? Belum pernah lahiran. Ih anak saya 9. Hah? Lahirnya sesar apa normal? Semuanya normal. 9. Segede mana alat kelamin kamu sama kaleng Hongkuan? Kata dia sama. Jadi dia kalau lagi bersin langsung lahir. Hasim bro. Tanpa pembukaan. Nggak ada pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3. Saking udah dol. Udah dol. Nah maunya saya Pak, udahlah kita pakai ilmu kearifan lokal. Kalau ibu sama bapak punya ibu kandung, disuwuk, diangkat jadi PNS, disuwuk jadi PNS, disuwuk jadi PNS. Nanti di depan pintu dilangkain sama ibunya 9 kali jadi PNS. Nanti jadi PNS. Punya modal 10 miliar, nanti punya modal 10 miliar. Gitu. Kalau alat kelamin ibu megar, rapet. Nanti dia ngerapet sendiri tuh. Gak pakai celana? Ibu. Oh ngelangkain gak pakai celana. Nanti anaknya suruh madep ke belakang, ke atas. Ibu ngelangkain gak pakai celana, gak pakai BH. Nanti bilang sama anaknya, Dek, Kak, terang gak alat kelamin mama? Kalau dia bilang gelap, ibu pasang neon. Mana buah lamnya? Nih. Nah, coba. Nah, tuh, terang tuh. Tuh. Nah, yang penting nanti pas bawahnya mesti nempel kelentitnya ya. Kalau enggak nyala. Enggak. Ini kan tanpa setrum. Saya udah nyiptain ini. Saya udah nyiptain lampu ini tanpa setrum. Pokoknya nempel. Ini tangan saya basah sih. Coba, tangan saya basah. Jadi tanpa setrum nyala. Nih, deketin. Nah, iya, coba. Kesini biar kesorot kamera. Kesini. Nah, tuh. Tangannya mana nggak kelihatan. Tuh. Jadi alat lam ini buah lamnya diputar di alat laminnya ibu. Nanti nyala-nyala. Ini memang saya bikin. Dan saya udah ngukur lobangnya pas. Ini tuh. Mana alat laminnya? Hah? Buka. Ininya di ujungnya. Iya, ini ujungnya nempel. Iya. Gini. Kudu pakai ginian. Iya. Kalau gelap. Tepuk tangan dong. Wah. Ini acara apa? Aduh. Gak apa-apa ya. Soalnya kan udah posisi setengah 12 malam ya. Kita harus sambil humor lah ya. Nggak boleh serius-serius. Tapi kan yang penting intinya hajatnya terkabul. Apapun hajatnya ya. Jadi saya mau Bapak dan Ibu bawa istilahnya semuanya tuh atas ridho, atas izin Allah. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Semua hajat apapun ibu harus bikin air asinan. Yang tadi saya dibilangin. Bikin air asinan. Oke? Ya. Besok tanggal 8 jam 8 kita ada rombongan dari Jogja datang ke sini. Jadi nanti kita ketemunya di sini tanggal 9. Ada rombongan. Boleh gak saya gabung? Boleh. Bayar gak? Ya enggak lah, gratis. Maksud bayar. Free lah. Nanti saya mau Bapak dan Ibu harus bisa. Apapun semuanya kuncinya air asinan. Pak Haji, saya punya ternak ayam. Hanya 100 ekor. Ya udah minumnya pakai air asinan. Makannya pakai air kencing dibikin. Buat makannya minum air asinan. 1.000. Datang lagi dia pripat yang kedua. 10.000. Datang lagi kemarin 100.000. Sekarang ayamnya udah 1 juta ekor. Apakah duitnya minjem di bank? Enggak.
pakai air asinan. Nah, dan Bapak dan Ibu bikinlah air asinan. Mumpung alat kelamin Ibu lagi pulen-pulennya. Kalau udah nggak pulen tinggal bawa ke sini, nanti kita center, bener gak nggak pulen? Gitu. Bikin. Buat apa aja. Pak Haji, itu tanah mau jadi milik saya. Bikin air asinan, siram. Jangan sampai kelihatan orang. Jadi milik. Minggu ini. Disimpan, disiram ke itu. Disiram. Disiram di tanah yang kita mau jadi milik. Sawah pengen jadi milik kita, siram. Sawah. Kebun. Jangan bilang kebeli, saya nggak mau. Jadi milik. Jadi milik saya. Nggak mau saya bilang kebeli, saya nggak mau. Nanti ibu mesti nabung. Mesti punya duit dulu. Janganlah. Pasti jadi milik. Pasti jadi milik. Gitu. Kalau istri, pasti jadi istri. Pasti jadi istri. Kalau mantu, pasti jadi mantu. Pasti jadi mantu. Gitu. Remes, udah set. Nah, mau pulang nih pacarnya anak kita. Langsung kita salaman, papa mau pamit ya. Kita tunggu dulu ya, papa ke kamar sebentar. Tunggu, papa lagi di kamar ya. Udah kita remes, sep. Nah, dia keluar, "Pak, mau pulang dulu." "Oh ya, pasti jadi mantu saya." Jadi mantu saya. Nggak mungkin, Bos. Orang nyium tangan kita dia napas, nggak mungkin. Karena kalau napas langsung kita bopong dong ke UGD. Iya. Bapak dan Ibu mau interview. Remes alat kelamin Ibu di toilet di gedung itu BRI atau Bank Mandiri atau Bank BNI 46, remes set. "Pak, interviewnya di lantai 2. "Oh ya, set. Kan nanti pada saat sebelum interview kan pasti salaman. "Ayo masuk, salaman." Pasti diterima. Bapak ngomong-ngomong diterima. Besok dapat surat negosiasi gaji. Remes lagi. Pasti gaji saya 100. Pasti gaji saya 100. Pasti saya jadi kepala kantor cabang. Remes set udah. Pasti jadi. Kok gitu? Tamu RDAY namanya Om Ayus Padilla. Dia kabit jam sostek. Kabit jam sostek. Diturunin jadi staf jam sostek. Diturunin jadi anak perusahaan jam sostek. Dia praktekin ilmu RDAY, naik jadi staf lagi jam sostek dari anak perusahaan. Dia praktekin lagi ilmu RDAY, jadi kabit jam sostek. Dia praktekin ilmu RDAY, sekarang jadi kepala kantor cabang jam sostek. Namanya Ayus Padilla. Baju bagus gak? Jempol 2. Itu, ini kan enggak. Udahlah bos, mumpung bapak dan ibu punya alat kelamin, difungsiin daripada nggak ada kerjaan. Diaktifin, namanya ilmu kearifan lokal. Kalau orang Jawa namanya disuwuk. Kalau orang Sunda namanya dicamahan. Kalau orang Surabaya namanya digembokin. Kalau orang Jawa Timur namanya disawanin. Jadi kalau bapak dan ibu, aliran apa tuh? Udah abaikan. Toh nggak melanggar juga kok dari agama Islam. Melanggar gak? Enggak. Oke? Sampai ketemu lagi besok malam di sini. Tidak ada salaman, boleh langsung keluar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, nggak ada salaman. Yuk, nggak ada salaman. Yuk, boleh. Terkabul. Nggak ada salaman, boleh.